Dikisahkan, terdapat sebuah kubus berkekuatan besar yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Kubus itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kubus itu mampu menciptakan sebuah dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Pada suatu hari, ada pihak yang memanfaatkan kekuatan kubus tersebut untuk kejahatan. Dan pada akhirnya, hal itu memicu sebuah perang besar hingga menghancurkan planet asal kubus itu dan membuat kubus itu terlempar jauh ke angkasa hingga pada akhirnya kubus itu diketahui jatuh ke bumi. Puluhan ribu tahun kemudian, di pangkalan udara milik Amerika yang terletak di negara Qatar, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox baru saja sampai untuk menjalankan tugas di sana. Beberapa saat kemudian, menara pengawas mendeteksi kehadiran sebuah helikopter asing yang mendekat. Mereka kemudian mengirim 2 jet tempur untuk mengawal helikopter tersebut dan memaksanya mendarat di pangkalan militer. Di tempat lain, William menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia telah tiba di Qatar dengan selamat. Malam harinya, di saat helikopter asing itu mendarat dan dikepung oleh banyak pasukan, tiba-tiba terjadi hal aneh. Helikopter itu berubah wujud menjadi sosok robot mengerikan dan mulai mengamuk. Robot itu menembakkan senjata ke segala penjuru. Lalu robot itu terlihat meraih sebuah benda dari pusat komando. Ternyata robot itu mencoba mengunduh file rahasia milik militer Amerika. Prajurit yang siaga di sana kemudian berinisiatif memutuskan kabel koneksi agar robot itu tidak bisa melanjutkan aksinya. Setelah gagal mengunduh, robot itu kembali mengamuk. Salah satu prajurit bawahan William berhasil merekam penampakan robot itu. Dari dalam tubuh robot itu keluar robot dengan ukuran lebih kecil masuk ke dalam tanah. Robot helikopter itu terus mengamuk, membunuh semua orang dan menghancurkan semua pesawat yang ada di sana. Sementara itu, di SMA Marshall Los Angeles, di dalam sebuah kelas, seorang siswa bernama Sam Witwicky mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menelusuri jejak kakek buyutnya sendiri yang ternyata seorang penjelajah yang bernama Archibald Witwicky. Sam menunjukkan barang-barang bekas milik kakek buyutnya itu. Selain presentasi, Sam juga menjual benda-benda itu di eBay, termasuk kacamata rusak milik kakek buyutnya. Sam juga menunjukkan berita kakek buyutnya itu menggambar simbol-simbol aneh dan berceloteh tentang manusia es raksasa hingga membuatnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Usai presentasi, Sam diantar oleh ayahnya untuk membeli mobil bekas sebagai hadiah karena prestasinya di sekolah. Sesampainya di showroom mobil bekas, Sam awalnya tidak tertarik dengan mobil-mobil yang ada di sana, hingga dia melihat sebuah Chevrolet Camaro kuning dengan garis racing di atasnya. Sam langsung jatuh cinta dengan mobil itu. Si penjual mobil menjual mobil itu dengan harga yang tinggi. Ayah Sam tidak mampu membayarnya. Namun kemudian terjadi hal yang aneh. Kaca-kaca mobil bekas yang lain tiba-tiba pecah. Si penjual pun terpaksa menjual Camaro tersebut, satu-satunya mobil yang tersisa itu kepada Sam. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika John Keller menghimpun semua pakar telematika dan militer di seluruh negeri karena baru saja terjadi kejadian serangan mematikan di pangkalan militer milik Amerika yang terletak di Qatar dan menewaskan banyak sekali prajurit Amerika di sana. Tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan militer milik Amerika. Aksi itu mampu digagalkan. John memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini, pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang mereka. Satu-satunya petunjuk saat ini hanya gelombang sonik di saat musuh mencoba meretas sistem jaringan militer. John membutuhkan bantuan semua orang yang ada di sana untuk bekerja keras mencari tahu siapa musuh mereka dan apa yang mereka incar. Di tempat lain, di rumahnya, Sam memeriksa di eBay apakah ada yang menawar kacamata rusak milik kakek buyutnya itu. Ternyata belum ada. Sam kemudian pergi jalan-jalan membawa mobil Camaro miliknya. Berpindah di Timur Tengah, ternyata beberapa orang yang dipimpin oleh Kolonel William berhasil selamat dari serangan di pangkalan militer Qatar sebelumnya. Di saat mereka sedang beristirahat, pasir di dekat mereka terlihat bergerak. Kembali ke tempat Sam, kini dia dan temannya pergi menuju danau untuk nongkrong. Dia melihat gadis pujaan hatinya, Michaela, dan pacarnya juga ada di sana. Sesampainya di sana, Sam langsung dibully oleh pacar Michaela. Mika yang kasihan kemudian melerai keduanya. Mika mengajak kekasihnya untuk pergi. Dia bermaksud ingin menyetir mobil kekasihnya, namun pacarnya itu tidak mengizinkan karena mobilnya ini mobil mahal. Dia tidak ingin Mika merusaknya. Mika pun kemudian kesal dan memutuskan untuk berjalan kaki saja. Sam yang melihat kesempatan ini menyuruh temannya untuk keluar dari dalam mobilnya dan kemudian menghampiri Mika yang berjalan sendirian. Mika yang tak punya pilihan lain pun akhirnya mau diantar oleh Sam. Di tengah perjalanan, mobil milik Sam tiba-tiba mogok. Mika kemudian membuka kap mobil itu mencoba untuk memperbaikinya. Mika terkejut melihat mesin mobil milik Sam sangat luar biasa canggih. Mika mengetahui tentang mesin karena dia sering membantu ayahnya bongkar pasang mobil. Setelah diutak-atik, mobil itu bisa kembali menyala. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sam mengantar Mika pulang sampai depan rumahnya. Keesokan harinya di dalam Pentagon, tim yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Pertahanan sedang sibuk mengidentifikasi sinyal misterius yang mereka dapat sebelumnya. Sementara itu, di dalam pesawat Air Force One, sebuah radio terlihat berubah menjadi robot. Robot itu menyusup masuk ke dalam ruangan pusat data di pesawat. Robot itu mencoba mengunduh file milik militer Amerika. Seorang tim di dalam Pentagon yang bernama Maggie mendeteksi aksi peretasan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasannya. Robot itu mengunduh suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika.
Di dalam Pentagon, pimpinan militer akhirnya memerintahkan untuk memutus koneksi dengan Air Force One. Aksi yang dilakukan robot kecil itu pun mampu digagalkan. Namun robot itu berhasil melihat file yang merujuk pada Project Iceman yang dilakukan oleh leluhur Sam, Kapten Archibald Witwicky. Karena kekacauan tersebut, pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat. Setelah mendarat, robot kecil itu memasuki sebuah mobil polisi yang aneh. Pengemudi mobil tidak bereaksi. Robot kecil itu kemudian menelusuri internet mencari petunjuk tentang Kapten Witwicky, hingga mengarahkannya kepada sebuah akun eBay yang menjual kacamata rusak. Itu adalah akun milik Sam. Robot kecil itu kemudian melacak keberadaan Sam. Di dalam rumah, Sam tiba-tiba terbangun karena mobilnya berjalan sendiri. Dia pun mengejarnya karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sam mengejar mobil tersebut hingga ke gudang barang bekas. Dari kejauhan, Sam melihat mobilnya berubah bentuk menjadi robot dan mengirim sinyal keluar angkasa. Di saat sedang mengintip, Sam tiba-tiba dikejar oleh anjing. Sam pun berlari menghindari kejaran anjing itu. Lalu beberapa saat kemudian, sebuah mobil polisi menghampiri Sam. Dari dalam keluar petugas yang kemudian menangkap Sam. Di Pentagon, Maggie memberitahu hasil penelitiannya kepada Menteri John. Dia meneliti kalau teknologi yang meretas sistem milik Amerika sebelumnya merupakan teknologi yang sangat canggih. Tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki teknologi seperti ini. Maggie meneliti kalau yang menyusup ke dalam sistem bukanlah komputer sembarangan, namun sebuah organisme berbasis komputer. Menteri John pun tak percaya dan malah mengusir Maggie karena menurutnya analisa Maggie mengada-ada. Di dalam kantor polisi, ayah Sam datang untuk membebaskan anaknya dengan tebusan. Sementara itu di Timur Tengah, William dan pasukannya akhirnya sampai di pemukiman warga. Baru saja mereka sampai, mereka langsung diserang oleh robot yang keluar dari dalam pasir. Robot itu berbentuk mirip kalajengking. William berlari menuju salah satu rumah warga, meminjam telepon untuk meminta bantuan. Sementara di luar prajuritnya bertempur melawan robot kalajengking. Pentagon yang menerima panggilan itu kemudian segera mengirimkan pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang terjadi. Menteri John terkejut saat melihat sosok robot kalajengking yang mengamuk. Pentagon kemudian mengirim beberapa pesawat tempur ke sana. Beberapa saat kemudian, tanpa ragu-ragu pesawat tempur yang sudah tiba menembaki robot kalajengking itu bertubi-tubi. Serangan tersebut mampu melumpuhkan robot kalajengking itu dan membuatnya kabur ke dalam tanah dan meninggalkan potongan ekornya yang terpotong. Sore harinya helikopter pengangkut pun dikirim untuk mengevakuasi prajurit yang tersisa di sana. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa mengkopi semua data yang dia butuhkan dan membawanya keluar. Maggie bermaksud menemui temannya yang seorang hacker yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Maggie pun sampai di rumah Glenn, sang hacker yang dimaksud. Maggie meminta bantuan Glenn untuk meneliti data yang dia bawa dari Pentagon. Glenn meneliti bahwa sinyal data itu merujuk pada sebuah proyek yang bernama Project Iceman yang dilakukan oleh Sector 7, di mana leluhur Sam terlibat di dalamnya. Di saat Glenn sedang meneliti, tiba-tiba rumahnya digeledah oleh pasukan FBI. Pasukan itu menangkap Maggie dan Glenn. Pagi harinya, saat sedang santai di dalam rumah, Sam kaget saat melihat mobilnya kembali pulang. Sam kemudian pergi keluar rumah menaiki sepeda. Dia dikejar oleh mobilnya yang bergerak sendiri. Saking paniknya, Sam sampai terjatuh di depan Mika. Setelah bangkit kembali, Sam kemudian melanjutkan untuk pergi, menghindari kejaran mobilnya. Mika yang penasaran mengikutinya dari belakang. Di bawah jembatan, Sam melihat mobil polisi. Bukannya membantu, mobil itu malah bergerak maju mundur dengan aneh. Dan tiba-tiba mobil itu berubah menjadi robot mengerikan dan mengancam Sam. Robot polisi itu bertanya mengenai kacamata rusak yang dia jual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Beruntung Sam mampu kabur. Di luar, Sam melihat Mika. Sam kemudian menghentikan Mika untuk tidak masuk. Di saat robot polisi berlari mendekati mereka, dari belakang, Chevrolet Camaro milik Sam kemudian datang menolong. Sam dan Mika kemudian masuk ke dalam mobil kuning itu. Terjadi kejar-kejaran di jalanan. Untuk sesaat, Sam berhasil menghindari kejaran mobil polisi. Namun lokasi mereka diketahui. Chevrolet milik Sam pun berubah bentuk dan mulai bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu. Sedangkan Sam dan Mika dikejar oleh robot yang lebih kecil. Di saat Sam terpojok, Mika kemudian datang membawa gergaji listrik dan memotong-motong robot kecil itu. Sam pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi. Sam berbicara dengan robot kuning miliknya. Robot itu berkomunikasi dengan siaran radio mobil. Sam dan Mika kemudian sadar kalau robot kuning itu adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning itu kemudian kembali berubah bentuk menjadi Chevrolet Camaro, lalu menyuruh Sam dan Mika menaikinya. Di tempat lain, robot kecil yang menyerang Sam tadi berubah bentuk menyamar menjadi ponsel milik Sam. Sam dan Mika lalu mengambil ponsel dan barang lainnya yang tercecer lalu kemudian pergi. Di tengah jalan, Mika penasaran kenapa alien ini memilih wujud mobil Chevrolet kuno yang berkarat. Seketika mobil kuning itu mengeluarkan Sam dan Mika yang ada di dalamnya, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata mobil alien itu men-scan Chevrolet model terbaru. Mobil itu kemudian kembali dengan wujud Chevrolet Camaro yang baru. Mobil itu membawa Sam dan Mika ke suatu tempat. Mereka melihat 4 meteor jatuh di dekat mereka. Di tempat yang terpisah, meteor-meteor itu ternyata adalah robot-robot yang datang dari luar angkasa. Robot-robot itu men-scan kendaraan yang ada di dekat mereka dan berubah wujud menyerupainya. Mobil-mobil alien itu kemudian berjalan mendekati Sam.
Mobil-mobil itu kemudian berubah bentuk menjadi robot-robot yang besar. Robot yang paling besar bernama Optimus Prime. Dia adalah pimpinan Autobots. Optimus memperkenalkan anak buahnya yang ada di sana. Yang pertama, Kapten Jazz, lalu ahli senjata yang bernama Ironhide, lalu petugas medis Ratchet, dan yang terakhir yang selama ini menemani Sam, dia adalah Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, jadi dia hanya berkomunikasi melalui siaran radio. Optimus menjelaskan mereka datang untuk mencari Allspark dan mencegah Megatron menemukannya sebelum mereka. Optimus memperlihatkan proyeksi masa lalu kepada Sam dan Mika. Optimus bercerita, dahulu kala di planet Cybertron, mereka hidup damai dan sejahtera. Hingga suatu saat pengkhianat yang bernama Megatron muncul. Megatron dan pasukannya yang disebut Decepticon memberontak dan terjadi peperangan besar. Perangan itu begitu besar hingga menghancurkan planet Cybertron itu sendiri dan membuat Allspark menghilang di angkasa. Megatron menelusuri jejak Allspark hingga ke bumi. Lalu tanpa sengaja di kutub utara, Kapten Witwicky melihat tubuh Megatron yang membeku sebelum mampu mendapatkan Allspark. Witwicky tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron dan membuat Megatron menembakkan laser ke arah kacamata miliknya. Koordinat lokasi Allspark tertera di kacamata itu. Itulah mengapa banyak yang mengincar kacamata tersebut. Jika Decepticon berhasil menemukan Allspark lebih dahulu, mereka akan menggunakannya untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di bumi dan membentuk pasukan baru, lalu memusnahkan umat manusia. Di dalam sebuah pesawat, Kolonel William yang memeriksa potongan tubuh robot kalajengking sebelumnya menemukan fakta kalau tubuh robot ini bisa ditembus oleh senjata spesial milik Angkatan Udara Amerika. Lalu di tempat lain, di dalam ruang tahanan, Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sementara itu, kini Sam sudah sampai di rumahnya diikuti oleh rombongan Autobots. Sam masuk ke dalam rumah mencari kacamata milik kakeknya. Para Autobots yang ada di luar tidak sabar saat menunggu Sam yang sedang mencari kacamata itu, hingga salah satu anggota Autobots tidak sengaja tersandung kabel listrik dan membuat seluruh kompleks mengalami pemadaman. Setelah Sam menemukan kacamata yang dimaksud, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sekelompok agen yang mengaku berasal dari Sektor 7. Tim itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Simmons. Salah satu anak buah Simon mendeteksi kalau Sam dan Mika telah melakukan kontak langsung dengan alien. Mereka kemudian menangkap Sam dan Mika dan membawanya menuju suatu tempat. Di tengah jalan, Simon memberitahu fakta bahwa ternyata Mika adalah seorang buronan karena membantu ayahnya untuk mencuri mobil dan menjual spare part curian. Simon mengancam akan memenjarakan Sam dan Mika. Lalu tiba-tiba Bumblebee menghadang rombongan itu. Optimus membebaskan Sam dan Mika. Jazz melucuti senjata milik pasukan Sektor 7. Kini giliran Sam menginterogasi Simon mengenai siapa Sektor 7 itu. Simon menolak untuk menjawab. Bumblebee yang kesal melumasi tubuh Simon. Mereka kemudian memborgol semua anggota Sektor 7. Khusus untuk Simon, Mika menyuruhnya untuk melepas pakaiannya sebelum diborgol karena kesal telah mengancamnya. Tak disangka anak buah Simon ternyata telah meminta bala bantuan. Dari kejauhan datang rombongan pasukan Sektor 7 yang lain. Hal itu membuat pasukan Autobot menyebar. Optimus kemudian membawa Sam dan Mika untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi, di bawah jembatan, tak sengaja Mika terpeleset. Sam mencoba menolongnya, namun hal itu malah membuat Sam juga ikut jatuh. Beruntung ada Bumblebee yang menangkap mereka berdua di bawah. Namun hal itu membuat keberadaan mereka kemudian diketahui. Pasukan Sektor 7 menangkap Bumblebee dan menyemprotkan gas pembeku sehingga membuat Bumblebee tidak bisa bergerak. Sam, Mika, dan Bumblebee pun kemudian berhasil diciduk oleh pasukan Sektor 7. Optimus dan yang lain tidak bisa membantu Bumblebee karena mereka tidak ingin ada pertumpahan darah. Optimus kemudian mengambil kacamata milik Sam yang terjatuh. Optimus kini memiliki peta menuju Allspark. Di dalam Pentagon, Menteri John ditemui oleh petugas dari Sektor 7 yang bernama Tom. Di saat yang sama, virus yang diunggah Decepticon sebelumnya telah berhasil melumpuhkan semua sistem komunikasi, baik satelit maupun darat. Bahkan virus itu membuat seluruh dunia mengalami pemadaman listrik global. Tom kemudian memperlihatkan sesuatu kepada sang menteri dan menjelaskan kalau Sektor 7 adalah divisi akses khusus pemerintah yang beroperasi dengan sangat rahasia yang dibentuk oleh mantan Presiden Hoover puluhan tahun lalu. Tom menunjukkan sebuah rekaman video eksplorasi planet Mars di mana satelit milik Amerika diserang oleh makhluk yang tidak diketahui, lalu menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh anak buah Kolonel William di Qatar sebelumnya. Terlihat kemiripan. Tom menjelaskan kalau sebelumnya William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka saat ini tidaklah kebal, mereka bisa dikalahkan. Itulah sebabnya mereka mengunggah virus agar militer Amerika tidak bisa berkoordinasi menghadapi serangan berikutnya. Di dalam markas Angkatan Udara, William yang baru saja mendarat dijemput oleh pasukan dari Sektor 7. Di tempat lain, Maggie dan Glenn juga dijemput oleh Menteri John. Mereka semua dibawa ke dalam sebuah dam raksasa. Di tempat lain, Optimus Prime meneliti letak Allspark dari dalam kacamata milik Sam. Ironhide mendeteksi kehadiran pasukan Decepticon juga sudah mengetahui letak Allspark. Optimus memerintahkan pasukannya untuk berjuang mempertahankan Allspark agar jangan sampai Allspark jatuh ke tangan Decepticon.
Bila perlu, Optimus ingin agar Allspark dihancurkan. Apabila segala upaya gagal dilakukan, Optimus rela Allspark disatukan dengan Spark yang ada di dadanya. Dan hal itu akan membuat Allspark hancur, meskipun resikonya Optimus akan terbunuh jika melakukannya. Optimus tidak ingin umat manusia menanggung akibat atas kesalahan yang dulu mereka perbuat. Autobot kemudian mulai bergerak. Di tempat lain, robot kecil yang sebelumnya menyamar menjadi ponsel milik Sam, kini berubah bentuk dan menyelinap masuk ke dalam dam. Di luar, Tom ingin menggali informasi dari Sam. Sam bersedia memberikan informasinya dengan syarat catatan kriminal Mika akan dihapus. Mereka kemudian masuk ke dalam dam. Di dalam dam, mereka melihat tubuh robot besar yang dibekukan oleh tim Sektor 7. Tom menjelaskan kalau robot ini pasti terperosok di kutub utara dan membeku ribuan tahun yang lalu. Tim Sektor 7 memindahkan robot itu ke dalam dam ini pada tahun 1934. William pun penasaran kenapa robot alien itu mengincar bumi. Sam lalu menjelaskan kalau robot besar itu bernama Megatron dan mereka datang ke bumi mengincar sebuah kubus yang bernama Allspark. Sam menjelaskan kalau Megatron akan menggunakan kekuatan Allspark untuk memusnahkan umat manusia dan menjadikan bumi menjadi rumah baru mereka. Tom lalu mengantar rombongan itu ke tempat yang lain. Dan benar sekali, ternyata Allspark ada di sana. Terlihat kubus raksasa dari luar jendela. Tom menjelaskan kalau kubus itu sudah ada di tempat ini sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Para petinggi Amerika masa lalu yang mengetahui kubus itu juga berasal dari luar angkasa, kemudian memerintahkan untuk membangun dam di sekitarnya. Dam itu dibangun dengan beton setebal 4 kali lapangan sepak bola agar energinya tidak terdeteksi oleh siapapun atau spesies lain dari luar angkasa. Di bawah, robot kecil Decepticon menyerap energi milik Allspark lalu menjadikan tubuhnya kembali seperti semula. Robot kecil itu memberi kabar kepada semua anggota Decepticon di seluruh dunia bahwa Allspark telah ditemukan. Starscream mulai bergerak, Barricade menuju lokasi. Devastator bersiaga, Bone Crushers bersiap-siap, Blackout sang helikopter bersiap menjemput pimpinan mereka, sang Megatron. Di dalam dam, Tom mendemonstrasikan energi yang dihasilkan oleh Allspark. Dia mengalirkan energi Allspark ke dalam sebuah ponsel. Setelah dialiri energi Allspark, di dalam kotak, ponsel itu berubah bentuk menjadi robot yang mengamuk, menembak ke segala penjuru. Simon lalu membunuh robot kecil itu. Di luar, Starscream ternyata sudah sampai di depan dam dan memulai serangkaian serangan. Di dalam ruangan kontrol, robot kecil Decepticon menonaktifkan sistem pendingin Megatron, bermaksud untuk menghidupkan kembali Megatron. Dari jauh, pasukan Autobot sedang dalam perjalanan menuju dam. Simon kemudian mengantar Sam dan yang lainnya menuju ruangan Bumblebee ditahan. Tom memerintahkan untuk membebaskan Bumblebee. Sam memberitahu Bumblebee kalau pasukan Decepticon telah datang. Sam lalu membawa Bumblebee ke tempat Allspark. Bumblebee kemudian memencet sesuatu dan membuat Allspark bereaksi. Allspark berubah bentuk menjadi kecil. William kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan Allspark di pusat kota dan dia membutuhkan bantuan dari Angkatan Udara karena mereka akan menghadapi kekuatan yang besar. Menteri John kemudian menyuruh Simon untuk mempersiapkan koneksi radio untuk memberi kabar Angkatan Udara agar bersiap-siap. Sam dengan menaiki Bumblebee kemudian bersiap-siap pergi menjalankan rencana William. Sementara itu di hanggar lain, Megatron akhirnya bisa bangkit kembali. Megatron mengamuk di dalam hanggar. William dan pasukannya mengawal Bumblebee keluar dari dam menuju kota. Megatron lalu berubah bentuk menjadi pesawat dan kemudian keluar. Megatron memerintahkan Starscream untuk mengejar Allspark. Di dalam dam, Menteri John dibantu Simon, Maggie, dan Glenn mengaktifkan radio komunikasi untuk menghubungi pasukan udara, mengirimkan sandi Morse guna membantu mereka melindungi Allspark. Di tengah jalan, rombongan Optimus bertemu dengan rombongan Bumblebee. Dia pun kemudian ikut mengawal Bumblebee yang membawa Allspark bersama Sam di dalamnya. Di perjalanan, rombongan Bumblebee dikejar oleh Bone Crusher dan Barricade. Bone Crusher mencoba hentikan rombongan Bumblebee, namun Optimus Prime berhasil menghentikan aksinya. Optimus bertarung dengan Bone Crusher di bawah jembatan dan berhasil membunuh Bone Crusher. Di dalam dam, di saat Glenn dan yang lain mencoba mengirimkan informasi kepada Angkatan Udara, robot kecil Decepticon mencoba menghentikan aksi mereka. Namun robot itu akhirnya tewas terkena senjatanya sendiri. Angkatan Udara yang telah menerima pesan dari Menteri John langsung mengirimkan pesawat tempur menuju koordinat yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, William kini telah mengawal Bumblebee hingga pusat kota. Mereka meminta bantuan sebuah pesawat yang ada di dekat mereka untuk melindungi mereka. Bukannya melindungi, pesawat itu malah menembakkan rudal ke arah mereka. Itu adalah Starscream. Beruntung Bumblebee dan Ironhide membuat barikade perlindungan menggunakan truk besar. Namun ledakan itu mengakibatkan kaki Bumblebee patah dan tak mampu berdiri. Di saat William dan yang lain sedang berlindung, dari kejauhan datang tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Jazz langsung maju untuk menghadapi Devastator. Anggota Autobot yang lain kemudian datang membantu. Beberapa saat kemudian, Megatron tiba di lokasi pertempuran. Anggota Autobot yang menyadarinya langsung mundur. Di tempat lain, Mika berhasil mencuri sebuah mobil derek yang akan dia gunakan untuk menolong Bumblebee pergi dari medan pertempuran. Di atas gedung, dengan mudah Megatron membelah tubuh Jazz menjadi dua. Jazz pun tumbang.
Dari kejauhan, William dan pasukannya melihat Devastator yang mampu bangkit lagi. Di belakang mereka di atas gedung, Blackout juga sudah tiba. Menyadari posisi mereka telah terkepung, William kemudian memiliki ide menyuruh Sam membawa Allspark ke atas sebuah gedung dan membekalinya dengan flare, lalu menunggu helikopter menjemputnya di atas sana. Sam yang ketakutan awalnya menolak, sedangkan Mika akan membawa Bumblebee pergi dengan mobil derek. Ironhead dan Ratchet akan melindungi Sam menjalankan misi ini. Sam kemudian bersedia dan mulai berlari. Ironhead dan Ratchet melindungi Sam dari serangan Devastator dan Blackout. Beberapa saat kemudian, Optimus pun sampai di lokasi pertempuran. Tanpa ragu-ragu, Optimus langsung menantang Megatron. Dua pemimpin robot itu pun bertarung. Megatron menembaki Optimus bertubi-tubi. Optimus kemudian tak berdaya. Di tempat lain, sambil menghindari serangan Blackout, Sam terus berlari. Malah kali ini Starscream ikut mengincarnya. Ironhide dan Ratchet tanpa lelah terus melindungi Sam dari gempuran para robot Decepticon. Saat berlari, Sam sempat menjatuhkan Allspark. Hal itu membuat gelombang energi yang membuat beberapa mesin seperti mobil, vending machine, dan komputer berubah menjadi robot yang jahat. Sam akhirnya sanggup memasuki gedung yang dimaksud. Tiba-tiba dari belakang Megatron juga memasukinya. Megatron mengetahui lokasi Sam. Di tempat lain, Mika yang berhasil membawa Bumblebee menjauh kemudian memikirkan sesuatu. Dia tidak ingin berdiam diri di saat yang lain sedang bertarung mempertaruhkan nyawa. Mika lalu membelokkan kendaraannya. Kini dia bertugas menjadi kaki Bumblebee. Sementara itu Bumblebee menembaki setiap musuh di depan mereka. Bumblebee berhasil membuat Devastator kewalahan. Dan dengan bantuan para tentara yang juga terus menembakinya, Devastator akhirnya bisa dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Sam sudah sampai di puncak gedung yang dimaksud. Sam kemudian menyalakan flare. Di saat helikopter yang dimaksud akan menerima Allspark, tiba-tiba helikopter itu ditembak oleh Starscream dan jatuh. Optimus berlari menuju Sam yang kini terancam oleh Megatron. Sam kemudian terjatuh akibat serangan Megatron. Beruntung Optimus berhasil menangkapnya. Dari atas Megatron kemudian kembali mengejar Sam. Mereka bertiga pun jatuh. Setelah bangkit, Megatron kembali bertarung melawan Optimus. Para pasukan pimpinan William yang juga sampai di lokasi menghubungi jet tempur untuk menembakkan rudal ke arah target yang mereka tandai. Blackout yang sadar telah ditandai kemudian menyerang William dan pasukannya. William dengan motornya tanpa takut berjalan mendekati Blackout dan menembakinya sendiri. Blackout akhirnya mampu dikalahkan. Saat serangan kedua dilancarkan, ternyata di atas Starscream menyerang pesawat milik pasukan udara. Sementara itu di bawah, melihat Optimus terdesak, para pasukan militer mencoba membantu dengan menembaki Megatron. Optimus yang melihat kesempatan menyuruh Sam melempar Allspark ke arah dada Megatron. Sam pun menurutinya, dan hal itu membuat Allspark hancur masuk ke dalam tubuh Megatron. Karena kekuatan Allspark yang sangat besar membuat Megatron tidak mampu menahannya dan Megatron pun akhirnya mati. Peperangan pun berakhir. Bumblebee untuk pertama kalinya akhirnya bisa berbicara. Dia mengutarakan ingin tinggal di bumi untuk melindungi umat manusia. Beberapa bulan kemudian, Sektor 7 dihentikan. Bangkai Decepticon dibuang di palung laut yang paling dalam, di mana tekanan di dalam laut akan menghancurkan mereka. Dengan hancurnya Allspark, mimpi untuk membangun Cybertron baru kini telah musnah. Namun saat ini Optimus dengan pasukan Autobotnya memilih bumi sebagai rumah baru mereka dan melindungi umat manusia. Sementara itu, Starscream berhasil kabur keluar dari orbit bumi. Dahulu kala, 17.000 tahun sebelum Masehi, ras alien robot pernah ada di bumi. Di suatu tempat, mereka membangun suatu mesin yang sangat besar. Mereka sangat kejam dan tidak segan-segan membunuh manusia yang ada di dekatnya. 19.000 tahun kemudian, saat ini di Shanghai, China, militer Amerika bekerja sama dengan Autobot membentuk sebuah organisasi militer bernama NEST yang sedang memburu sisa-sisa Decepticon yang masih tersisa di bumi. Ini adalah keenam kalinya mereka kontak langsung dengan Decepticon untuk 8 bulan terakhir. Ironhide yang bertugas di sana mendeteksi adanya Decepticon di sekitar mereka. Dan benar sekali, sesaat kemudian, sebuah kendaraan konstruksi berubah bentuk menjadi robot yang sangat besar. Itu adalah anggota Decepticon yang bernama Demolishor. Demolishor mengamuk dan mencoba kabur. Tidak jauh dari tempat itu, Decepticon lain yang bernama Sideways muncul. Kolonel William yang memimpin operasi memerintahkan anggota Autobot yang bernama Trio RC untuk mengejarnya. Sideways terus berusaha kabur. William kemudian menyuruh Sideswipe untuk mengejar Sideways. Sideswipe dengan wujud robotnya mampu membelah Sideways dengan mudah. Satu Decepticon tumbang. Di tempat lain, Demolishor masih berusaha untuk kabur. Dari dalam pesawat, sang pimpinan Autobot, Optimus Prime pun diterjunkan. Tak menunggu lama, Optimus langsung menghajar Demolishor. Di saat sedang sekarat, Demolishor kemudian berkata, masa kekuasaan manusia di bumi akan berakhir dan Fallen akan kembali bangkit. Setelah itu Optimus langsung membunuh Demolishor. Sementara itu, di tempat lain, Sam Witwicky sedang mengemasi barang-barang miliknya. Dia akan pergi kuliah dan tinggal di asrama. Ibu Sam terlihat masih belum bisa melepas kepergian putranya itu. Di saat sedang berkemas, Sam ditelepon oleh Mikaela yang sekarang sudah menjadi kekasihnya. Sam membelikan Mikaela sebuah webcam agar mereka bisa berkomunikasi, sementara Sam akan berkuliah di tempat yang cukup jauh.
Sam kemudian memeriksa jaket lamanya yang dia pakai saat menghadapi Decepticon 2 tahun lalu. Saat diperiksa, Sam menemukan pecahan Allspark jatuh dari jaketnya. Sam kemudian mengambilnya, lalu tiba-tiba sesuatu merasuki pikiran Sam. Pecahan Allspark itu bereaksi dan jatuh membakar lantai menembus hingga ke dapur. Di dalam dapur, pecahan Allspark membuat semua peralatan dapur berubah menjadi robot Decepticon yang jahat. Robot-robot itu menyerang Sam. Sam kemudian memanggil Bumblebee. Bumblebee langsung datang dan menghajar semua robot-robot kecil itu. Namun hal itu malah menyebabkan rumah Sam hancur sebagian dan membuat ibu Sam marah besar. Mika yang menyadari ada yang tidak beres kemudian datang ke rumah Sam. Sam menyerahkan potongan kecil Allspark tadi kepada Mika untuk menyimpannya. Sam lalu masuk ke garasi dan mengatakan kepada Bumblebee kalau dia ingin mengirim Bumblebee menuju pangkalan militer untuk bergabung dengan Optimus dan yang lainnya. Bumblebee tidak mau berpisah dengan Sam dan terlihat sedih. Sam kemudian bersikeras karena dia ingin kuliah dengan tenang. Setelah keluar dari garasi, Sam kaget melihat penampakan Mika yang kini sudah berganti pakaian. Mika mengucapkan salam perpisahan kepada Sam yang akhirnya kemudian berangkat diantar oleh ayah dan ibunya. Di atas atmosfer bumi, robot Decepticon yang bernama Soundwave memerintahkan sebuah robot kecil untuk mengikuti Mika. Di tempat lain, pasukan Nest yang beranggotakan Autobots dan militer Amerika kini sampai di markas mereka yang berada di Diego Garcia. Sesampainya di sana, dua buah robot Autobot dengan bentuk mobil lawas men-scan mobil model baru dan berubah menyerupainya. Di markas itu, William ditemui oleh sang penasihat presiden yang bernama Calloway. Di saat William memulai berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan, di atas atmosfer, Soundwave menghack satelit milik militer Amerika dan mendengarkan semua percakapan yang ada di bawah. Sementara itu di bawah, Calloway kesal karena menurutnya kekacauan yang masih terjadi di bumi disebabkan karena keberadaan Optimus dan yang lainnya. Calloway menjelaskan kalau kuburan Megatron di palung laut yang dalam dijaga oleh militer dan kapal selam. Lalu pecahan Allspark yang tersisa disimpan di salah satu pangkalan militer Amerika dengan penjagaan yang ketat. Sudah tidak dibutuhkan bantuan para Autobot lagi. Namun ternyata penjelasan itu didengar oleh Soundwave yang akhirnya mengetahui lokasi tubuh Megatron dan Allspark. Soundwave ingin menghidupkan kembali Megatron. Soundwave kemudian menyuruh para Decepticon yang ada di bumi untuk bergerak. Di tempat lain, Sam dan keluarganya sampai di asrama kampus. Sam pun langsung memasuki kamar asrama di mana dia akan tinggal. Sam bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Leo. Leo mengajak Sam menemui teman-teman yang lain yang ternyata adalah pemburu video-video viral mengenai penampakan robot di bumi. Sam kemudian berlagak tidak tahu apa-apa mengenai robot-robot itu. Malam harinya, Soundwave mengirim Ravage, robot berbentuk macan untuk mencuri pecahan Allspark yang disimpan militer Amerika. Ravage memasukkan ribuan kelereng ke dalam ruangan melalui lubang udara. Kelereng-kelereng itu bergabung menjadi sebuah robot kecil. Robot itu mencuri pecahan Allspark tersebut. Pasukan penjaga yang menyadari Allspark telah dicuri mencoba mengejar Ravage namun sia-sia. Di lain tempat, Sam diajak Leo dan yang lain untuk datang ke pesta penerimaan mahasiswa baru. Sam sebenarnya tidak ingin ikut karena dia sudah berjanji akan melakukan video chat dengan Mika. Di dalam ruangan pesta, tiba-tiba Sam melihat penampakan simbol-simbol aneh. Tanpa sadar Sam menggambar simbol-simbol aneh itu di meja. Ternyata hal itu dilihat oleh seorang wanita yang bernama Alice. Dia juga seorang mahasiswi baru. Alice sepertinya tertarik dengan Sam. Dia mencoba merayu Sam. Sam sudah menjelaskan kalau dia punya pacar, tetapi Alice terus saja merayunya. Sementara itu Mika masih menunggu Sam yang tidak kunjung menghubunginya. Sam lalu dikagetkan dengan kemunculan Bumblebee yang menjemputnya di luar gedung karena ada urusan penting mendadak. Bumblebee membawa Sam ke suatu tempat untuk menemui Optimus Prime secara rahasia. Optimus bercerita kalau para pemimpin dunia menginginkan para Autobots untuk pergi dari bumi karena mereka menganggap keberadaan Autobots hanya akan memancing pembalasan dendam musuh mereka di bumi. Optimus meminta bantuan Sam sebagai manusia yang mereka kenal untuk menyuarakan kalau kemungkinan apa yang para pemimpin dunia pikirkan itu salah. Sam kemudian menjawab kalau dia sudah tidak ingin ikut campur urusan ini lagi. Sam hanya manusia biasa. Bantuannya mungkin tidak akan berarti. Sam kemudian pergi. Di tempat lain, di Laut Atlantik, 5 robot Decepticon terjun dari kapal menuju palung yang dalam. Di sana mereka berhasil menemukan jasad tubuh Megatron. Dengan pecahan Allspark yang sebelumnya telah dicuri, mereka berhasil menghidupkan kembali Megatron. Megatron yang telah kembali bangkit langsung terbang keluar angkasa menuju salah satu bulan di planet Saturnus. Di sana terdapat markas besar Decepticon. Megatron menemui Starscream. Starscream menjelaskan kalau dia sedang mengembangbiakan pasukan baru Decepticon di sana. Di dalam, Megatron menemui pimpinannya yang bernama The Fallen. Megatron melaporkan kalau kubus Allspark telah hancur. Fallen menjelaskan kalau Allspark hanyalah sebuah kubus wadah saja. Kekuatannya, pengetahuannya tidak akan bisa dihancurkan, hanya bertransformasi. Fallen menjelaskan kalau kode pengetahuan yang ada di dalam Allspark yang berisi kunci untuk menyelamatkan ras alien robot kini sudah masuk ke dalam otak Sam Witwicky. Fallen menjelaskan kalau suatu saat nanti dia akan kembali ke bumi, tempat di mana dulu dia disingkirkan oleh para Prime yang mengkhianatinya. Dan kini hanya tersisa satu Prime, yaitu Optimus Prime.
Fallen menyuruh Megatron menculik Sam dan mengambil informasi yang ada di otaknya sekaligus menghabisi Optimus Prime. Lalu Fallen akan kembali ke bumi melanjutkan misi terdahulu yang sebelumnya gagal dia lakukan karena mereka membutuhkan energon yang banyak untuk mengembangbiakan pasukan robot Decepticon. Di tempat lain, di dalam kelas, Sam mengalami hal yang aneh. Pikirannya membuatnya bisa membaca buku astronomi dengan sangat cepat. Dia menyanggah pernyataan dosennya sehingga membuatnya diusir dari kelas. Di luar, Sam menelpon Mika dan menceritakan kondisi anehnya saat ini. Sam mengalami apa yang dulu dialami oleh kakek buyutnya. Dia melihat penampakan simbol-simbol aneh di pikirannya dan otaknya tanpa sadar membuatnya menggambar simbol-simbol aneh itu. Sementara itu, Willy, robot Decepticon yang tadi mengikuti Mika, berusaha mencuri pecahan Allspark di dalam brankas milik Mika. Mika yang menyadarinya kemudian menghajar Willy dan membakar salah satu matanya. Mika kemudian memasukkan Willy ke dalam koper. Mika yang kebingungan kemudian bersiap-siap menyusul Sam ke kampusnya. Di dalam kamar asrama, Sam yang sedang kesurupan menggambar simbol-simbol aneh yang muncul dari otaknya. Di tempat lain, para Autobot mulai bergerak karena mereka mendeteksi kehadiran Decepticon. Di dalam kamar asrama, Sam ditemui oleh Alicia. Di dalam, Alicia kembali mencoba merayu Sam. Di luar, Mika sudah sampai di depan gedung asrama Sam. Di saat Mika membuka kamar Sam, dia melihat Sam sedang bermesraan dengan Alicia. Mika yang melihatnya itu pun kesal dan langsung pergi. Sam mencoba mengejar Mika, lalu dari belakang dia diserang oleh Alicia. Ternyata Alicia adalah robot Decepticon yang ingin menangkap Sam. Mika dan Leo yang mendengar keributan dari dalam kamar kembali melihat keadaan Sam. Setelah melihat Alicia yang sedang mengamuk, mereka bertiga pun kemudian lari. Alicia berubah menjadi bentuk robot yang mengerikan lalu mengejar Sam, Mika dan Leo. Robot itu mengejar mereka hingga naik ke atas mobil yang mereka kendarai. Mika menabrakkan mobil itu ke tiang listrik dan membuat robot itu pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Di tengah jalan, mobil yang dikendarai mereka bertiga tiba-tiba diangkat oleh sebuah helikopter. Mereka dibawa ke dalam sebuah gudang bekas. Ternyata di dalamnya sudah ada Starscream, Megatron, dan beberapa Decepticon. Megatron menangkap Sam dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil informasi yang mereka butuhkan dari dalam otak Sam. Mereka memasukkan robot kecil ke dalam kepala Sam. Setelah keluar, robot kecil itu mengeluarkan proyeksi gambar ingatan Sam dan logo-logo yang ada di kepalanya. Megatron menyebut kalau simbol-simbol itu akan membawa mereka ke sumber energon. Di saat robot kecil itu akan membedah kepala Sam lebih lanjut, tiba-tiba datang pasukan Autobot menolong Sam. Sam menaiki Optimus Prime, sedangkan Mika dan Leo naik Bumblebee. Di dalam hutan, Sam dan Optimus dikejar oleh Megatron. Sam kemudian berlari untuk bersembunyi. Dia melihat Optimus yang dikeroyok oleh Starscream, Megatron, dan Grindor. Optimus kewalahan menghadapi mereka bertiga. Optimus kemudian tumbang, lalu bangkit lagi dan mencoba melawan. Optimus berhasil membunuh Grindor, namun dari belakang dia ditusuk oleh Megatron. Optimus pun tewas di tangan Megatron. Di atas sana, Fallen yang menyadari kalau Prime terakhir telah tewas, kemudian kembali bangkit berencana akan menuju ke bumi. Di saat Megatron mengejar Sam, para Autobot yang lain kemudian datang dan membuat Megatron itu mundur. Beberapa saat kemudian, terlihat 4 meteor jatuh memasuki bumi. Di atas, Soundwave melacak keberadaan orang tua Sam melalui sinyal telepon. Meteor-meteor yang tadi jatuh ternyata adalah pasukan Decepticon yang datang ke bumi. Beberapa Decepticon itu menyerang sebuah kapal perang milik Amerika. Ternyata mereka dipimpin oleh Fallen yang kembali datang ke bumi. Di tempat lain, ternyata orang tua Sam juga ditangkap oleh Decepticon. Para Decepticon mensabotase siaran televisi di seluruh dunia. Mereka ingin Sam diserahkan kepada mereka atau bumi akan mereka hancurkan. Hal ini membuat FBI, CIA, dan Interpol di seluruh dunia mencari Sam dan yang lainnya. Sementara itu, jasad tubuh Optimus Prime dan para Autobot yang lain sudah tiba di pangkalan udara militer Amerika. Pada saat yang sama, datang pasukan lain yang menodongkan senjata ke arah para Autobots. Pasukan itu ada di bawah perintah Galloway yang ingin operasi para Autobot di bumi dihentikan. Galloway ingin para Autobot dibawa ke markas Nest yang terletak di Diego Garcia dan diam di sana menunggu perintah selanjutnya. Galloway menjelaskan kalau semua orang di dunia sudah tahu dan operasi Nest sudah bukan rahasia lagi. Kini yang berperang bukan hanya para Autobot saja, melainkan melibatkan seluruh umat manusia. Galloway berencana menggunakan strategi diplomatik melawan Decepticon. Ironhead kemudian menjelaskan kalau hal itu akan sia-sia, tetapi Galloway tidak mendengarkannya dan kemudian pergi. Di dalam tempat persembunyiannya, di depan Bumblebee, Skids, dan Mudflap, Sam menanyakan arti simbol-simbol yang muncul di kepalanya. Skids menjawab kalau simbol itu berasal dari bahasa bangsa Cybertron kuno yang dia sendiri tidak memahaminya. Leo kemudian memiliki ide untuk mengajak Sam kepada temannya yang dia sebut sebagai Robo Warrior. Dia memiliki informasi lengkap mengenai konspirasi alien robot. Setelah ditemui, ternyata orang itu adalah Simmons, mantan anggota Sektor 7. Simon terlihat kesal saat melihat Sam dan Mika. Sam meminta bantuan kepada Simon. Dia menceritakan tentang gambaran simbol yang muncul di otaknya. Simon lalu mengajak Sam dan yang lainnya masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Simon mengetahui kalau puluhan ribu tahun sebelum Masehi, para alien robot sudah pernah datang ke bumi. Simon menunjukkan bukti-bukti hasil penelitiannya selama bertahun-tahun. Simon menunjukkan simbol-simbol yang sama seperti yang muncul di kepala Sam.
Simon menjelaskan kalau para robot kuno itu kemungkinan masih ada di bumi dan bersembunyi di suatu tempat. Sam menjelaskan kalau simbol-simbol itu merupakan peta yang mengarahkan kepada sumber energon lain yang ada di bumi, dan para Autobot yang menolong Sam tidak paham akan simbol ini karena simbol ini merupakan bahasa kuno bangsa Cybertron. Lalu kemudian Simon berpikir kenapa para Decepticon mengetahui tentang sumber energon itu. Mika yang mendengarnya kemudian teringat akan sesuatu. Dia kemudian mengeluarkan Willy dari dalam koper. Willy yang merupakan seorang Decepticon dipaksa untuk buka mulut. Willy ternyata juga tidak bisa membaca simbol bahasa kuno Cybertron itu. Tetapi Willy mengenali foto para robot kuno yang sudah ada di bumi yang mungkin bisa membantu menerjemahkan arti simbol tersebut. Willy kemudian menunjukkan letak persembunyian robot-robot kuno tersebut. Simon mengajak Sam menemui robot kuno yang paling dekat. Mereka kemudian pergi menuju Museum Udara dan Luar Angkasa Smithsonian di Washington. Mereka semua kemudian menyamar dan menyelinap masuk ke dalam museum. Di dalamnya, Sam mengeluarkan pecahan Allspark dan Willy mengarahkan mereka semua ke hadapan sebuah pesawat siluman milik Amerika. Allspark di tangan Sam tiba-tiba tersedot ke tubuh pesawat itu, dan hal itu membuat pesawat tersebut bereaksi. Dia bertransformasi menjadi wujud robot. Tak disangka, Sam dan Mika melihat simbol Decepticon di tubuh pesawat itu. Mereka semua pun ketakutan dan bersembunyi. Setelah bangkit, Decepticon itu bernama Jetfire. Dia menunjukkan tanda-tanda sudah tua. Jetfire kemudian bergerak keluar dari dalam gedung. Di luar, Jetfire menjelaskan kalau dia awalnya adalah seorang Decepticon, namun akhirnya dia beralih pihak membela Autobots karena keputusan pribadi. Willy yang mendengarnya juga mengaku kalau saat ini dia juga beralih pihak membela Autobots karena tertarik dengan kecantikan Mika. Sam kemudian menggambar simbol-simbol kuno yang ada di pikirannya di hadapan Jetfire. Jetfire mengenal simbol-simbol itu. Itu menunjuk kepada lokasi sebuah kunci yang ada di Dagger's Tip. Dia dulu bekerja untuk The Fallen mencarinya. Jetfire kemudian membawa Sam dan yang lain berteleportasi ke suatu tempat. Ternyata Jetfire membawa mereka ke Mesir. Jetfire menjelaskan kalau bumi puluhan ribu tahun lalu pernah dikunjungi oleh leluhur ras Cybertron. Mereka dalam misi penjelajahan untuk memanen energon. Karena tanpa energon, ras Cybertron akan berkarat dan binasa. Dahulu para pemimpin awal Cybertron yang berjumlah 7 robot Prime disebar ke seluruh alam semesta untuk mencari matahari yang cocok untuk dipanen energonnya. Para Prime memiliki satu aturan, jangan pernah menghancurkan planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Hingga salah satu dari mereka melanggar aturan. Dia adalah The Fallen. Fallen membenci ras manusia. Fallen ingin menghancurkan manusia dengan menyalakan mesin pemanen energon matahari. Mesin itu dinyalakan dengan menggunakan sebuah kunci yang disebut Matrix of Leadership. Lalu 6 Prime yang lain mencoba mencegah aksi Fallen. Sebuah pertempuran besar terjadi memperebutkan Matrix. Para Prime mengalahkan Fallen dan menyembunyikan Matrix di tempat tersembunyi. Para Prime mengubur Matrix di suatu tempat di gurun pasir itu dengan makam yang terbuat dari tubuh mereka sendiri. Fallen mengetahui letak mesin pemanen energon, namun dia tidak tahu di mana letak Matrix. Sam menjelaskan kalau dia mengenal satu Prime. Dia adalah Prime yang terakhir di kaumnya. Namun kini dia telah tiada. Jetfire menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Fallen selain seorang Prime. Sam mengetahui kalau energi yang ada di dalam Matrix sangatlah besar hingga bisa menghidupkan mesin pemanen energon. Sam bertanya apakah Matrix itu bisa menghidupkan kembali Optimus Prime yang telah tiada. Jetfire menjawab kalau Matrix bisa saja menghidupkan kembali Optimus. Jetfire lalu memberikan petunjuk lokasi Matrix. Saat fajar menyinari Dagger's Tip, 3 raja akan memperlihatkan pintunya. Sam dan yang lainnya pun kemudian bergegas pergi. Simon membawa mereka menuju Teluk Akoba, di mana bangsa Sumeria kuno menyebutnya The Dagger's Tip. Perjalanan mereka sempat dihadang oleh pihak kepolisian, namun mereka berhasil lolos dari kejaran tersebut. Di dalam pangkalan, tubuh Optimus dan para Autobot dimasukkan ke dalam sebuah pesawat untuk dibawa kembali ke Diego Garcia. Di tengah proses tersebut, William mendapatkan telepon. Ternyata telepon itu berasal dari Simon. Dia memberitahu kalau Optimus bisa dihidupkan kembali. Dia menyuruh William membawa tubuh Optimus ke suatu tempat. Dia memberikan koordinat lokasi Dagger's Tip. Kembali ke tempat Sam dan yang lainnya, di tengah perjalanan mereka sempat dihadang oleh pos pemeriksaan yang memiliki kamera pengawas CCTV. Hal itu membuat Soundwave yang meretas satelit mengetahui lokasi Sam dan yang lainnya. Soundwave kemudian memberitahu para Decepticon yang lain. Starscream yang mendengarnya kemudian langsung bergegas menuju lokasi Sam berada. Malam harinya, saat sedang istirahat, Sam menyadari sesuatu. Dia menunjukkan 3 bintang Orion yang juga disebut 3 raja. Kalau dari Dagger's Tip, 3 bintang itu menunjuk ke arah pegunungan Petra Yordania. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di tempat lain, William memberi kabar kepada Menteri Pertahanan kalau dia membawa para Autobots yang tadinya akan dibawa ke Diego Garcia menuju sebuah koordinat yang diberitahu Simon sebelumnya. Para petinggi militer itu pun bersiap-siap karena mereka mengetahui pasti akan terjadi sesuatu setelah ini. Sementara itu, Sam dan yang lainnya kemudian sampai di sebuah lokasi yang sangat menakjubkan. Sebuah bangunan dengan pintu yang amat besar. Mereka pun memasukinya, namun di dalam tidak ada apa-apa. Di saat mereka semua sedang putus asa, hal itu membuat Mudflap dan Skids bertengkar dan berkelahi. Perkelahian mereka mengakibatkan salah satu sisi tembok retak.
Sam pun memeriksanya dan lalu menyuruh Bumblebee menghancurkan tembok itu. Dan benar sekali, di dalamnya terlihat jasad para Prime terdahulu. Dan di tengah-tengahnya, Sam akhirnya menemukan Matrix yang selama ini dia cari. Saat diangkat, Matrix itu tiba-tiba berubah menjadi debu. Mika pun lemas dan menganggap semuanya sia-sia. Namun Sam tetap yakin bahwa semua ini tidaklah sia-sia. Dia masih yakin akan bisa menghidupkan kembali Optimus. Sam lalu mengumpulkan debu Matrix tersebut dan memasukkannya ke dalam wadah, lalu membawanya keluar. Tak jauh dari lokasi tersebut, para Autobots dan tubuh Optimus Prime telah diturunkan di lokasi yang sudah diberitahukan sebelumnya. William menembakkan flare gun agar Sam dan yang lain mengetahui posisi mereka. Sam dan yang lainnya kemudian pergi menuju lokasi flare gun yang ditembakkan oleh William. Namun di tengah-tengah jalan, rombongan itu diserang oleh Starscream. Mereka kemudian berpencar. Bumblebee mengalihkan perhatian Starscream. Sam dan Mika berjalan kaki menuju jasad Optimus, sedangkan Simon dan Leo bersama Skid dan Mudflap mengecoh para Decepticon. Di langit, Starscream menembakkan gelombang elektromagnetik dan memutus jaringan komunikasi para pasukan yang ada di sana. Pimpinan militer pusat yang kehilangan kontak kemudian mengirimkan pesawat pengintai untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, di saat Sam dan Mika sedang berlari menuju jasad Optimus, Megatron dan Starscream datang. Megatron memerintahkan semua Decepticon yang ada di sana untuk bergerak. Lalu beberapa saat kemudian, datang belasan meteor yang jatuh di lokasi para Autobot itu berada. Itu adalah para Decepticon. Para Autobot dan tentara yang ada di sana pun bersiap-siap. Di tempat Simon dan Leo bersembunyi, mereka dikepung beberapa kendaraan berat berlogo Decepticon. Lalu tiba-tiba, kendaraan itu berubah wujud dan bergabung menjadi satu robot raksasa mengerikan yang bernama Devastator. Di tempat Sam, dia sedang bersembunyi dari sergapan Starscream dan para pasukan Decepticon yang lain. Persembunyian mereka akhirnya diketahui. Sam dan Mika pun berlari menghindari kejaran Starscream. Sementara itu, Devastator yang mengamuk menyedot semua yang ada di depannya, hingga Mudflap ikut tersedot. Namun kemudian Mudflap berhasil lolos dengan menghajar Devastator dari dalam. Skids yang ada di sana pun ikut berjuang membantu Mudflap. Di tempat Sam, salah satu Decepticon ternyata membawa ayah dan ibunya sebagai tawanan. Sam yang melihatnya mencoba untuk menolong mereka berdua. Dibantu oleh Bumblebee, Sam akhirnya dapat menolong orang tuanya. Bumblebee berhasil mengalahkan dua robot Decepticon tersebut. Sam lalu menyuruh kedua orang tuanya menaiki Bumblebee menghindari lokasi peperangan. Dan Sam akan melanjutkan misinya menghidupkan Optimus Prime. Di dalam pusat komando militer, melalui pesawat pengintai, mereka melihat pertempuran hebat di lokasi Kolonel William dan para Autobot berada. Para pimpinan militer itu kemudian mengirimkan bala bantuan ke sana. Sementara itu, Sam yang kini dikawal oleh Ironhead dan kembar Arcee melanjutkan perjalanannya. Di lokasi lain, robot besar Devastator bergerak menuju puncak piramida. Di bawahnya Simon menelpon sebuah kapal induk di dekat mereka. Simon memberitahu kalau di lokasinya, sebuah robot raksasa mengamuk akan menghancurkan dunia. Dia ingin kapal induk menembakkan senjata berat yang bernama Railgun ke arah monster tersebut. Di lokasi pertempuran, bala bantuan pun akhirnya tiba. Mereka semua berperang melawan Decepticon. Mereka menggempur para Decepticon dari darat maupun udara. Megatron melihat Sam berlari mendekati tubuh Optimus. William menunjukkan lokasi jasad Optimus kepada Sam. Lalu tiba-tiba Jetfire datang untuk membantu. Lalu kemudian muncul robot Decepticon berwujud kalajengking yang langsung menghajar Jetfire. Jetfire menggencet tubuh kalajengking robot itu hingga hancur, namun luka yang dialaminya membuatnya tidak mampu untuk bangkit lagi. Di atas piramida, Devastator membongkar puncak piramida di mana di dalamnya terdapat mesin penambang energon matahari milik leluhur Cybertron. Dari laut, senjata penghancur ditembakkan dan tepat mengenai Devastator. Hal ini membuatnya jatuh tercerai-berai. Di tempat lain, di tengah serangan udara, William mengajak Sam dan yang lainnya untuk berlari menghindarinya. Sam terpisah dari rombongan. Di belakangnya, Megatron menembakkan senjata ke arah Sam. Sam pun kemudian terlempar dan sekarat. Megatron kemudian bisa dipukul mundur oleh pasukan militer yang ada di sana. William dan para medis berusaha menyadarkan Sam namun sia-sia. Sam tidak bergerak sedikit pun. Bumblebee pun lemas melihat Sam tak sadarkan diri. Mika menyuruh Sam untuk bangun, namun Sam tidak bergeming. Di dalam alam bawah sadarnya, Sam ditemui oleh para Prime terdahulu. Mereka melihat perjuangan Sam untuk keturunan terakhir mereka, Optimus Prime, yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Para Prime menganugerahkan Matrix of Leadership kepada Sam. Sam kemudian kembali sadar. Matrix yang tadinya berwujud debu, kini kembali ke wujud asalnya. Sam kemudian menancapkan Matrix tersebut ke dada Optimus, dan hal itu membuat Optimus bisa bangkit kembali. Lalu tiba-tiba, muncul Fallen yang mengambil kembali Matrix miliknya itu, lalu pergi ke puncak piramida untuk menghidupkan mesin pemanen energon miliknya. Mesin itu pun akhirnya berhasil dinyalakan. Kini serangan diarahkan ke puncak piramida. Fallen dengan kekuatannya sanggup menarik setiap kendaraan militer di dekatnya dan lalu menjatuhkannya kembali. Menyadari satu-satunya orang yang sanggup mengalahkan Fallen hanyalah sang Prime. Jetfire kemudian mengorbankan tubuhnya untuk digabungkan ke dalam tubuh Optimus. Optimus yang kini bergabung dengan tubuh Jetfire kemudian langsung melesat ke puncak piramida.
Dengan satu tembakan, Optimus menghancurkan mesin pemanen Energon. Optimus kemudian bertarung melawan Megatron. Dengan mudah, dia menghancurkan Megatron. Optimus kemudian lanjut menghajar Fallen. Dengan bantuan spare part yang diberikan oleh Jetfire, Optimus mengoyak tubuh Fallen hingga hancur. Akhirnya Fallen pun tewas. Dari kejauhan, Megatron dan Starscream yang melihatnya kemudian kabur. Untuk kedua kalinya, akhirnya bumi bisa diselamatkan oleh para Autobots bersama dengan semua orang yang berjuang menghentikan aksi Decepticon kali ini. Dahulu kala, dikisahkan sebuah perang yang sangat besar terjadi hingga menghancurkan planet yang bernama Cybertron. Perang antara Autobot yang mencari kebebasan dan Decepticon yang ingin menjadi tirani. Karena kalah jumlah dan kalah kuat, Autobot dipastikan kalah dalam peperangan ini. Di hari akhir peperangan, sebuah pesawat induk milik Autobot mencoba kabur dengan membawa barang yang dipercaya bisa menentukan nasib planet Cybertron. Namun naas, baru saja keluar dari atmosfer planet, pesawat itu terkena tembakan dan hancur. Beralih ke bumi, pada tahun 1961, Badan Antariksa Amerika mendeteksi sebuah benturan di bulan. Departemen Pertahanan dan Presiden Amerika pada masa itu memerintahkan NASA untuk segera bergerak mempersiapkan diri menuju bulan sebelum keduluan pihak Rusia. 8 tahun kemudian, pada tahun 1969, NASA akhirnya mengirim 2 manusia ke bulan, yaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, menaiki roket Apollo 11. Sesampainya di bulan, peristiwa itu sangatlah bersejarah karena itu adalah pertama kalinya manusia menginjakan kaki di bulan. Namun ternyata, di balik itu semua, misi itu bertujuan memeriksa pesawat alien yang jatuh di bulan. Neil memasuki pesawat alien itu dan memeriksanya. Di dalam dia melihat robot-robot besar yang telah mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin kemudian kembali ke bumi dengan selamat. Berpindah di masa kini, Sam Witwicky baru dibangunkan oleh pacar barunya yang bernama Carly. Sam bangun dengan perasaan kesal karena susah sekali mencari pekerjaan untuk saat ini. Sam padahal telah menyelamatkan dunia 2 kali dan mendapat piagam penghargaan dari presiden, tetapi hingga kini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak saja dia kesulitan. Carly selalu menyemangati Sam agar dia tidak putus asa. Carly pun pergi berangkat bekerja. Di dalam rumah Sam ditemani 2 robot kecil, Brains dan Willy. Saat keluar rumah, ternyata di luar sudah ada kedua orang tua Sam yang kebetulan sedang berkunjung. Sam menjelaskan kalau saat ini dia baru akan menjalani interview karena sangat sulit mencari pekerjaan. Sementara itu di tempat lain, 2 tahun pasca pertempuran terakhir Autobot melawan Decepticon, kini di setiap kota dipasang alat pendeteksi Energon. Sistem pertahanan jarak jauh mengawasi langit. Para Autobot kini membantu sekutu mereka untuk menyelesaikan konflik antar manusia, untuk mencegah manusia saling menghancurkan. Mereka melakukan misi perdamaian ke seluruh dunia, sementara itu mencari tanda-tanda kemunculan musuh utama mereka, para Decepticon. Di Rusia, Kolonel William Lennox ditemui oleh petinggi Departemen Energi Rusia yang bernama Voskhod. Voskhod memberitahu sebuah hal yang sangat rahasia hingga pemerintah Rusia sendiri menyembunyikannya dari dunia. Dia menjelaskan terjadi sesuatu yang aneh di bekas fasilitas yang terkontaminasi radioaktif di Chernobyl. Voskhod mendeteksi itu adalah ulah alien. Seketika, William mengajak para Autobot menuju Chernobyl. Voskhod mengantar mereka ke dalam sebuah ruangan. William menemukan benda yang mencurigakan. Di bawahnya dia melihat koper berlogokan Badan Antariksa Rusia, Sputnik. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari bawah muncul robot cacing besar Decepticon yang bernama Driller. Driller mengamuk menyerang para manusia yang ada di sana. Driller mengambil bola yang mencurigakan tadi. Di luar gedung, Optimus Prime mengambil senjata dan mulai menyerang Driller. Driller dikendarai oleh Shockwave. Shockwave yang melihat para Autobot kemudian membawa Driller kabur. Optimus kaget saat melihat bola yang sebelumnya akan dicuri oleh Driller. Optimus mengenalnya. Itu adalah bagian dari mesin pesawat Autobot yang telah lama menghilang. Di tempat lain, Voskhod terlihat berlari ketakutan. Ternyata dia diincar oleh salah satu Decepticon yang bernama Laserbeak. Laserbeak menembak Voskhod dan membunuhnya sambil berucap terima kasih. Berpindah di tempat Sam, dia diantar oleh orang tuanya melakukan wawancara kerja di berbagai perusahaan. Sam selalu saja ditolak, karena dulu dia pernah menjadi buronan FBI. Dan pada akhirnya, Sam diterima di perusahaan yang bernama Accurata System yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Nasional NASA. Sam langsung diterima karena salah satu pimpinan Accurata System merekomendasikannya. Sam pun lalu bingung. Di dalam markas NES, para Autobot terlihat sudah kembali. Seorang pemimpin intelijen nasional, Charlotte Meering, memasuki markas NES. Di dalam, Optimus mengungkapkan kekesalannya kepada Charlotte. Optimus menjelaskan kalau dia tidak pernah menyembunyikan apapun kepada manusia. Tetapi kenapa manusia malah tidak memberitahunya bahwa telah menyimpan sebuah benda yang berasal dari serpihan pesawat milik Autobot sejak dulu? Charlotte kemudian menjelaskan kalau peristiwa yang membawa manusia ke bulan pertama kali bertujuan untuk memeriksa pesawat alien yang terdeteksi jatuh di bulan. Para astronot yang bertugas diperintah untuk memeriksa pesawat itu. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Misi itu sangatlah rahasia dan hanya diketahui 35 orang saja.
Sementara itu di pihak Rusia, mereka berhasil mendaratkan pesawat tanpa awak di bulan dan mereka pulang dengan membawa serpihan pesawat tersebut. Pihak Rusia dipercaya menggunakan bagian dari pesawat itu untuk dipelajari dan menerapkannya di proyek nuklir Chernobyl. Optimus menjelaskan kalau nama pesawat itu adalah Ark. Dia melihat sendiri ketika Ark pergi dari planet Cybertron. Pesawat itu membawa teknologi canggih yang bisa menyelamatkan planet Cybertron dari kehancuran. Kapten pesawat itu adalah Sentinel Prime yang sangat cerdas, pencipta teknologi tersebut. Sentinel adalah pimpinan Autobot sebelum Optimus. Optimus bermaksud untuk pergi ke bulan memeriksa Ark menggunakan pesawat luar angkasa milik Autobot sebelum pihak Decepticon lebih dulu menemukannya. Di tempat lain, Sam menjemput pacarnya di tempat kerjanya. Di sana dia menemui atasan sang pacar yang bernama Dylan Gold. Carly bekerja sebagai inventoris di museum mobil klasik milik Dylan. Di sini Sam merasa cemburu karena Dylan sering curi-curi pandang kepada Carly. Dan Dylan juga memajang foto-foto bersama Carly. Di saat Sam akan mengantar Carly pulang, mobil Sam tiba-tiba mengalami kerusakan. Mobil itu tidak mau menyala. Dylan kemudian menghampiri Sam. Dylan menjelaskan kalau dia adalah pimpinan Accurata System dan dialah orang yang merekomendasikan Sam untuk bekerja di sana. Sementara itu, pesawat Santium milik Autobot kini sudah sampai di permukaan bulan. Optimus dan Ratchet memeriksa sisa-sisa reruntuhan Ark. Optimus membuka sebuah ruangan dan dari dalamnya muncul Sentinel Prime yang kehabisan energi serta beberapa pilar yang merupakan teknologi canggih temuannya itu. Optimus membawa Sentinel kembali ke bumi. Di tempat lain, di padang rumput antah berantah, Megatron dan para anak buahnya berkumpul. Soundwave datang membawa peliharaannya, Laserbeak. Laserbeak melaporkan bahwa para Autobot telah termakan umpan. Mereka pergi ke bulan dan kembali membawa kargo sesuai dengan rencana. Megatron mengatakan kalau misi ini sudah hampir selesai. Dia memerintahkan Laserbeak untuk membunuh semua manusia yang mengetahui rahasia para Decepticon ini. Laserbeak kemudian menemui satu persatu orang yang mengetahui rahasia Decepticon dan membunuh mereka. Di dalam kantor Accurata, Sam ditemui oleh sang pacar Carly untuk memberikan undangan pesta yang akan diadakan oleh bosnya, Dylan, Sabtu malam. Carly juga menjelaskan datang ke kantor Sam menaiki mobil Mercedes-Benz pemberian bosnya, Dylan. Sam kemudian cemburu. Lalu beberapa saat kemudian, bos Sam datang dan Carly pun buru-buru pergi. Saat sedang bekerja, Sam didekati oleh seseorang yang aneh yang bernama Cherry. Dia mengetahui nama Sam dan juga mengetahui aksi Sam dengan para Autobot di Mesir 2 tahun lalu. Cherry membawa Sam ke kamar mandi karena dia sedang diawasi. Cherry memberi Sam catatan rahasia miliknya. Itu adalah semua yang harus dia ketahui tentang sisi gelap bulan. Cherry kemudian pergi. Di mejanya, Sam memeriksa catatan milik Cherry yang berisi berita mengenai perjalanan ke bulan dan sesuatu yang ada di sisi gelap bulan. Di dalam ruangan kantornya, Cherry ditemui oleh Laserbeak. Cherry memohon agar tetap hidup karena dia telah membantu para Decepticon meretas satelit pemetaan bulan. Namun Laserbeak tetap bersikeras akan membunuh Cherry karena Laserbeak hanya menjalankan perintah Megatron. Laserbeak mendorong Cherry hingga terjatuh dari atas gedung dan tewas. Beberapa saat kemudian, Laserbeak mengamuk di dalam kantor mengincar Sam. Sam pun berlari berusaha kabur dari kejaran Laserbeak. Malam harinya, Sam mengajak Carly menuju markas Nest. Para penjaga mencegah Sam untuk masuk hingga mobilnya rusak. Beberapa saat kemudian, Bumblebee keluar menjemput Sam. William pun menyuruh Sam untuk masuk. Di dalam markas Nest, mereka menyimpan 5 pilar yang diambil dari Ark yang ada di bulan di dalam berangkas yang terkunci. Sam mencoba memperingatkan kembalinya Decepticon dan menceritakan apa yang terjadi di kantornya. Namun Charlotte tidak peduli dan ingin Sam tidak ikut campur dengan pekerjaan pasukan yang ada di dalam Nest. Beberapa saat kemudian, Optimus Prime menghidupkan kembali Sentinel Prime yang kehabisan energon menggunakan Matrix miliknya. Setelah dihidupkan kembali, Sentinel langsung mengamuk. Dia merasa kebingungan. Namun Optimus mampu menenangkannya kembali. Sentinel bertanya mengenai pilar-pilar miliknya. Optimus menjelaskan kalau pihak manusia menyimpan 5 pilar yang ada. Sentinel terkejut karena dia membawa ratusan pilar. Sentinel pun kebingungan. Lalu Charlotte bertanya apa fungsi pilar-pilar itu. Sentinel menjawab kalau pilar-pilar itu berfungsi sebagai jembatan ruang dan waktu dan hanya dia sendiri yang mampu mengendalikannya. Pilar itu adalah alat teleportasi raksasa. Untuk alasan keamanan, Charlotte bersikeras menyimpan 5 pilar yang ada. Lalu Charlotte menemui Sam, menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan ini dan menyuruh Sam untuk pergi. Sam pun pulang dengan diantar oleh Bumblebee. Di dalam rumah, Sam penasaran kenapa Decepticon membunuh Jerry. Sam kemudian menghubungi Simon yang kini menjadi miliarder karena menjual buku mengenai konspirasi alien. Simon yang kecanduan akan konspirasi kemudian tertarik untuk membantu Sam. Simon pun langsung datang ke kediaman Sam. Simon dan Sam memeriksa hubungan para ilmuwan yang akhir-akhir ini tewas mencurigakan. Semuanya berhubungan dengan sisi gelap bulan. Simon menyadari jika Decepticon ada di balik semua ini, pasti ada yang mereka sembunyikan di sisi gelap bulan selama ini. Branch mendeteksi kalau ada 2 orang kosmonot Rusia yang kini tinggal di Amerika yang mungkin mengetahui rahasia penjelajahan bulan milik Rusia. Beberapa saat kemudian, Carly datang dan kaget karena di sana kacau sekali.
Sam dan Simon meneliti tentang bulan. Carly ingin mengajak Sam mendatangi pesta yang diadakan bosnya. Sam kemudian menolak karena ada hal penting yang harus dia kerjakan. Carly pun kesal. Carly ingin Sam tidak kembali terlibat peperangan ini. Carly tidak ingin kehilangan Sam, namun Sam ingin melakukan sesuatu yang berarti, dan dia berjanji akan baik-baik saja. Carly tetap tidak ingin Sam pergi. Carly yang kesal kemudian pergi meninggalkan Sam. Sam dan Simon ditemani Bumblebee, Dino, dan Sideswipe pergi menemui mantan kosmonot Rusia yang tinggal di Amerika. Di dalam bar, 2 orang kosmonot Rusia itu menjelaskan pada tahun 1959 pesawat tak berawak Rusia memfoto sisi gelap bulan dan tidak ada apa-apa di sana. 4 tahun kemudian, di tahun 1963, pesawat tak berawak Rusia memfoto ratusan benda-benda aneh di sisi gelap bulan. Seperti ada sesuatu yang menyusunnya di sana. Sam dan Simon yang sadar itu adalah ulah Decepticon kemudian bingung kenapa Decepticon menyembunyikan ratusan pilar itu, namun masih meninggalkan Sentinel di dalam pesawat yang akhirnya ditemukan oleh Optimus Prime saat ini. Pasti para Decepticon sengaja ingin agar Sentinel Prime ditemukan dan dibawa ke bumi lalu dihidupkan kembali. Sam kemudian mengawal Sentinel yang ada di luar untuk kembali ke dalam markas NES. Sementara itu, Optimus Prime sedang ada di suatu tempat jauh di belakang mereka. Di jalanan, rombongan Sentinel itu pun dihadang oleh 3 Decepticon. Terjadi kejar-kejaran di jalanan. Dino berhasil melumpuhkan satu di antaranya. Di dekat markas NES, Ironhide menghadang 2 Decepticon yang tersisa dan bersama Sideswipe menghancurkan 2 Decepticon itu. Sesampainya di depan markas NES, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Sentinel Prime malah mengaku kalau selama ini dia berpihak pada Megatron dan telah mengatur semuanya demi kelangsungan hidup bangsa robot. Sentinel kemudian mengamuk dan membunuh Ironhide. Sentinel masuk ke dalam markas NES, mengamuk dan mencuri 5 pilar yang ada di dalam. Beberapa saat setelah Sentinel pergi, Optimus pun datang. Dia terkejut dengan apa yang telah terjadi. Malam harinya, di suatu tempat, Sentinel mempersiapkan 5 pilar miliknya. Di depan Megatron dan Starscream yang bersembunyi di dalam gedung. Di luar, Optimus mencoba menghentikan Sentinel, namun terlambat. Pilar milik Sentinel telah dinyalakan, membuka portal dari sisi gelap bulan menuju bumi. Dari dalam sisi gelap bulan, ratusan pasukan Decepticon yang bersembunyi kemudian bangkit, membawa sisa-sisa pilar yang ada di sisi gelap bulan masuk ke bumi melewati portal yang dibuka oleh Sentinel Prime. Optimus memerintahkan para Autobot yang sampai di sana untuk mundur karena kalah jumlah. Optimus menemui Sentinel dan bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Sentinel menjawab kalau semua yang dia lakukan ini untuk kelangsungan hidup planet Cybertron. Sentinel juga tidak menyukai Optimus yang bekerja sama dengan manusia karena manusia adalah makhluk lemah yang seharusnya menjadi budak para robot. Sentinel kemudian pergi meninggalkan Optimus. Di tempat lain, Sam menemui pacarnya yang ada di dalam pesta atasannya. Namun ternyata Dylan sang atasan sengaja memancing Sam untuk datang ke sana. Ternyata Dylan adalah anak buah Megatron. Dylan membela Decepticon karena menurutnya Decepticon adalah pihak yang akan menang di peperangan kali ini. Dan mobil yang dinaiki oleh Carly selama ini ternyata adalah Soundwave yang menyamar. Soundwave menangkap Carly untuk tetap di dalam mobil. Dylan menjelaskan kalau perusahaannya yang telah membuat laporan keuangan palsu kepada NASA hingga sangat mahal dan tidak memungkinkan mengirimkan kembali manusia ke bulan setelah misi Apollo 11. Hal itu membuat program luar angkasa Amerika dan Rusia dihentikan. Itu semua adalah perintah Decepticon. Dylan memasang jam robot di tangan Sam. Dylan ingin Sam bertanya kepada Optimus apa rencana para Autobot dan taktik mereka. Jam itu akan merekamnya. Jam itu juga akan menyerang saraf Sam jika Sam mencoba memberitahu Autobot kalau dia disuruh oleh Decepticon mencari tahu taktik rencana para Autobot. Di sisi lain, Dylan juga menawan Carly, jaga-jaga jika Sam tidak melakukan tugasnya dengan baik. Di dalam Pentagon, seluruh pimpinan dunia mendapatkan surat suara dari Sentinel Prime yang ingin menggunakan sumber daya bumi guna menghidupkan kembali planet Cybertron. Lalu setelah itu pergi dari bumi dengan damai. Agar semua bisa berjalan dengan damai, Sentinel ingin para Autobot yang tersisa di bumi diusir untuk pergi, tanpa negosiasi. Di dalam markas NES, Charlotte terpaksa mengusir Autobot sesuai arahan Pentagon. Charlotte mengajak Sam menuju tempat peluncuran para Autobot. Para Autobot akan pergi menggunakan pesawat Santium milik mereka dengan bantuan roket pendorong milik NASA. Di lokasi peluncuran, Sam bertemu dengan Robert, mantan prajurit William yang sebelumnya 2 kali berjuang bersama para Autobot menyelamatkan bumi. Kini Robert bekerja di NASA. Beberapa saat kemudian, semua Autobot yang ada di bumi digiring untuk memasuki pesawat Santium. Sebelum diberangkatkan, Sam bertanya kepada Optimus apa rencana dan taktik para Autobot untuk melawan balik. Optimus menjawab kalau tidak ada rencana sama sekali. Mulai sekarang, perang ini sudah bukan perang para Autobot lagi. Para Autobot kemudian bersiap-siap menaiki Santium. Bumblebee memberikan salam terakhir kepada Sam. Sore harinya, pesawat Santium diluncurkan keluar angkasa. Belum juga keluar dari atmosfer, Starscream datang dan menembakkan rudal ke arah Santium. Santium pun hancur bersama para Autobot yang ada di dalamnya.
Sam kemudian terkejut melihatnya dari jauh. Jam robot yang ada di tangan Sam kemudian copot dan pergi. Sam lalu meminta tolong Simon melacak sinyal telepon milik Dylan. Anak buah Simon melacak telepon milik Dylan, dan ternyata lokasi Dylan saat ini ada di sebuah gedung di kota Chicago. Sam ingin pergi untuk menyelamatkan Carly. Robert kemudian mengatakan akan membantu Sam. Robert mengajak mantan tentara yang dulu menjadi rekannya untuk membantu Sam menyelamatkan Carly. Di dalam kota Chicago, Carly sadar kalau para Decepticon membutuhkan sumber daya untuk membangun kembali planet Cybertron. Sumber daya yang dimaksud ternyata adalah manusia itu sendiri. Para robot akan menggunakan manusia sebagai budak untuk membangun kembali planet Cybertron. Pilar-pilar milik Sentinel kemudian disebar ke seluruh dunia yang nantinya akan dikirim ke atmosfer guna membawa planet Cybertron ke bumi. Sentinel menyuruh Megatron menetralkan kota Chicago. Dan malam harinya, pasukan Decepticon seketika menguasai seluruh kota. Semua manusia yang ada di sana dibantai dan diusir untuk pergi. Di tempat lain, Sam dan Robert menjemput pasukan mereka untuk beraksi menuju Chicago yang kini lumpuh dikuasai oleh Decepticon. Kota Chicago dijaga pasukan Decepticon dari darat dan udara. Sangatlah sulit untuk ditembus. Bahkan drone pun tak sanggup masuk ke dalam kota Chicago. Sesampainya di Chicago, saya melihat seluruh kota yang hancur dan lumpuh, dijaga oleh robot Decepticon di mana-mana. Beberapa saat kemudian, posisi Sam dan kawan-kawan diketahui oleh salah satu penjaga Decepticon. Mereka pun diserang. Lalu dari kejauhan, ada sesuatu yang menolong Sam dan yang lainnya. Itu adalah Optimus Prime. Dia kembali, membawa semua pasukan Autobot. Sam pun kebingungan bagaimana bisa mereka kembali. Optimus kemudian menjelaskan kalau mereka tidak pernah masuk ke dalam pesawat Santium. Mereka bersembunyi di roket pendorong pertama yang jatuh di Laut Atlantik. Jadi mereka bisa selamat dan tidak terkena tembakan Starscream. Sam kemudian memiliki rencana untuk menyelamatkan Carly. Dia menaiki pesawat milik Decepticon yang dikendarai oleh Bumblebee menuju gedung tempat Carly ditahan. Setelah sampai di gedung yang dimaksud, Sam mengendap-endap masuk ke dalam ruangan Dylan. Ternyata di sana ada Laserbeak yang melindungi Dylan. Laserbeak melempar Sam keluar. Sam lalu kembali menaiki pesawat rampasan yang dikendarai oleh Bumblebee. Carly kemudian melompat mendekati Sam. Laserbeak mencoba menghentikan Sam, namun Sam sanggup melawan dan mengarahkan kepala Laserbeak ke senjata yang ada di pesawat, dan kemudian Laserbeak bisa dikalahkan. Lalu pesawat itu pun mendarat secara darurat. Menyadari para Autobot masih hidup, Megatron menyuruh pasukannya untuk menyusuri kota. Robert dan rombongan Autobot mendatangi tempat Sam mendarat. Di sana mereka menemukan drone milik militer yang mungkin masih berfungsi, dan ternyata benar drone itu masih berfungsi. Sam dan Robert memberitahu situasi saat ini di kota Chicago dan menunjukkan letak posisi musuh dan pilar merah yang mengontrol semua pilar yang ada. Sam dan Robert menyusun strategi untuk menghancurkan pilar pengontrol milik Sentinel. Di tempat lain, Kolonel William menyiapkan pasukannya untuk misi yang sangat berbahaya ke Chicago. Mereka pun berangkat. Di jalanan Chicago, rombongan Autobot dihadang oleh Driller yang dinaiki oleh Shockwave. Di dalam persembunyian, Optimus memerintahkan untuk menyebar, dan salah satu Autobot memberi peralatan berupa bom dan sarung tangan pengait untuk Sam dan yang lainnya. Mereka kemudian mulai bergerak lagi. Sam dan rombongannya memasuki gedung yang tinggi guna mendekati pilar. Di angkasa, pasukannya dipimpin oleh William sampai di Chicago. Satu persatu helikopter mereka ditembak jatuh. Pasukan yang tersisa akhirnya pun terjun menggunakan parasut terbang dipimpin oleh Kolonel William, hingga menyisakan beberapa orang saja yang mampu bertahan sampai di bawah. Di dalam gedung di lantai atas, Carly menunjukkan letak pilar-pilar milik Sentinel berada. Di saat anak buah Robert akan menembak pilar milik Sentinel, tiba-tiba gedung yang mereka naiki diserang oleh pesawat Decepticon dan membuat bangunan itu miring. Karena salah satu robot Decepticon mengetahui lokasi mereka, Sam dan yang lainnya pun kabur menyelamatkan diri. Di bawah, Shockwave melihat sesuatu yang mencurigakan di atasnya. Beberapa saat kemudian, Shockwave memerintahkan Driller menghancurkan gedung yang ada di atasnya. Driller mengamuk menghancurkan gedung itu. Beruntung di dalam, Sam dan Carly masih bisa bertahan. Sam dan yang lainnya berpindah di gedung sebelahnya. Lalu beberapa saat kemudian, Optimus datang dengan mode terbang, menghajar Driller tanpa ampun dan menghancurkannya. Namun sayang Optimus terkena tembakan Shockwave hingga terlempar cukup jauh dan membuatnya tersangkut kabel. Sementara itu, Sentinel akhirnya memerintahkan Decepticon di seluruh dunia untuk meluncurkan pilar ke atmosfer karena sudah waktunya. Di tempat lain, Sam dan Carly berlari menghindari kejaran Starscream. Sam menggunakan sarung tangan yang tadi diterima olehnya. Dari sarung tangan itu keluar pengait yang tepat mengenai mata Starscream. Starscream pun meronta-ronta kesakitan. Pasukan William mencoba membantu Sam. Sam lalu teringat dengan bom yang diterimanya. Sam menancapkan bom itu di kepala Starscream dan lalu meledak membunuh Starscream. Di bawah, Bumblebee datang menangkap Sam dan William yang jatuh. Mereka berdua pun selamat. Bumblebee kemudian pergi melanjutkan misinya. Di saat yang sama, Brains dan Willy menyusup masuk ke dalam salah satu pesawat induk milik Decepticon. Di atas gedung, akhirnya Sentinel mengaktifkan portal ruang dan waktu miliknya. Di dalam Pentagon, anak buah Simon menghack jembatan agar turun dan mempermudah Sam dan yang lainnya menyeberang mendekati pilar utama.
Di sana terlihat beberapa Autobot yang sudah disandra oleh Decepticon. Di tempat lain, Optimus dibantu beberapa Autobot yang lain melepaskan tali yang mengikatnya. Sementara itu, salah satu Autobot dieksekusi dengan kejam oleh Soundwave. Di saat giliran Bumblebee akan dieksekusi, tiba-tiba dari atas banyak pesawat Decepticon berjatuhan. Itu adalah ulah Brains dan Willy yang merusak pesawat induk milik Decepticon. Kesempatan ini membuat Bumblebee bisa melawan balik dan membuat Bumblebee mampu mengalahkan Soundwave. Di tempat lain, William memimpin pasukan yang ada menghajar tentara Decepticon yang menghadang mereka. Dengan serangan bertubi-tubi, Shockwave mampu dipukul mundur. Beberapa saat kemudian, pasukan Autobot pun datang membantu berperang melawan pasukan Decepticon. Sementara itu, di luar atmosfer, planet Cybertron sedikit demi sedikit mulai muncul mendekati bumi. Di bawah, Optimus datang membantu pertempuran, menghajar pasukan Decepticon satu persatu dan menghancurkan sang jenderal perang Decepticon, Shockwave. Optimus menembak pilar utama milik Sentinel. Hal itu membuat proses memasukkan planet Cybertron pun terhenti. Sentinel yang marah kemudian turun bertarung melawan Optimus. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Sentinel memerintahkan pesawat Decepticon yang lain membantunya, sedangkan Optimus sendiri dibantu oleh para Autobot yang tersisa dan rudal yang dikirim oleh pesawat militer Amerika. Mereka berjuang habis-habisan. Sam mengejar Dylan yang berusaha mengaktifkan kembali pilar milik Sentinel, dan terlambat Dylan menyalakan pilar itu kembali, dan proses memasukkan planet Cybertron pun dilanjutkan. Di bawah, Carly menemui Megatron yang terduduk lemas. Carly memanas-manasi Megatron bahwa saat ini dia hanya bawahan Sentinel. Pasukan Decepticonnya mematuhi perintah Sentinel. Di lain tempat, Sentinel dan Optimus masih saja bertarung. Pertarungan itu membuat lengan kanan Optimus terpotong. Di saat Sentinel akan menghancurkan Optimus, dari belakang dia terkena tembakan. Megatron menembaki Sentinel dari belakang. Megatron tidak ingin Sentinel yang terlalu kuat berkuasa melebihi dirinya. Megatron menghajar Sentinel. Di tempat lain, Sam berhasil menyingkirkan Dylan dan Bumblebee melompat menghancurkan pilar milik Sentinel. Hal itu mengakibatkan semua pesawat pasukan Decepticon tersedot ke atas dan planet Cybertron di atas atmosfer hancur tersedot kembali. Sementara itu Optimus Prime yang kini sudah bangkit kembali kemudian menghajar Megatron tanpa ampun. Optimus mencabut kepala Megatron dan menghancurkannya. Megatron pun tewas. Setelah menghajar Megatron, Optimus dengan dingin kemudian menembak sang pengkhianat Sentinel Prime beberapa kali. Sentinel kemudian juga tewas. Untuk ketiga kalinya para Autobot berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran. Jutaan tahun yang lalu, puluhan pesawat induk alien memasuki atmosfer bumi. Pesawat-pesawat itu mengeluarkan benda yang mampu merubah tanah dan daratan di sekitarnya, beserta para dinosaurus yang terkena ledakan berubah menjadi logam. Berpindah di masa sekarang, di Kutub Utara, seorang ilmuwan yang bernama Darcy mendatangi tambang di Kutub Utara. Dia melihat sebuah penemuan yang sangat luar biasa, fosil dinosaurus purba yang berubah menjadi besi. Di Texas, Amerika, seorang laki-laki yang bernama Kate Yeager bersama asistennya Lucas pergi ke pusat kota mencari benda-benda rongsokan yang mungkin bisa mereka gunakan. Mereka memasuki bekas bioskop tua. Di dalam, Kate membeli beberapa barang bekas di dalam tanah yang mungkin dia butuhkan. Saat dia dan Lucas bermaksud akan pergi, dia melihat sebuah truk aneh yang rusak. Dia pun memeriksanya, dan entah mengapa nalurinya menyuruhnya untuk membeli truk tersebut. Di tempat lain, seorang gadis remaja yang bernama Tessa Yeager, putri dari Kate Yeager, baru pulang dari sekolah diantar teman-temannya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Tessa membawa beberapa barang yang dititipkan tetangga dengan maksud minta diperbaiki oleh Kate. Karena pekerjaan ayahnya selain sebagai penemu adalah tukang servis, dia juga membawa sebuah surat penerimaan mahasiswa baru yang isinya Tessa tidak diterima di perguruan tinggi tersebut dengan alasan karena tidak memiliki biaya untuk membayar uang gedung. Di dalam markas CIA, pimpinan pasukan khusus Cemetery Wind milik CIA yang bernama Harold Attinger memimpin sebuah rapat, di mana pasca kejadian perang di Chicago 5 tahun lalu, operasi gabungan antara militer dan Autobot dihentikan. Harold di hadapan para pimpinan CIA mengatakan kalau tim khusus miliknya, Cemetery Wind, telah berhasil membawa beberapa Autobot dan memburu semua Decepticon hingga jumlahnya kini bisa dihitung dengan jari. Harold menjelaskan kalau saat ini semua negara berlomba-lomba mengembangkan teknologi hasil penelitian puing-puing milik Transformers yang berserakan dan mulai menciptakan teknologi-teknologi baru. Harold mengatakan kalau era Transformers kini sudah berakhir. Di tempat lain, Kate akhirnya sampai di rumahnya membawa truk rongsokan yang sebelumnya dia beli. Tessa terkejut saat melihat ayahnya membeli truk itu. Dia kesal karena keluarganya kini sedang mengalami kebangkrutan. Kenapa ayahnya buang-buang uang untuk membeli rongsokan? Kate menjelaskan kalau dia meminjam uang Lucas untuk membeli truk tersebut. Di dalam bengkel, Kate bekerja menciptakan robot-robot yang mungkin nantinya bisa dia jual. Saat sedang bekerja, di luar rumah, datang beberapa orang bersama sales perumahan bermaksud melihat-lihat rumah Kate. Kate lalu keluar dengan kesal karena rumahnya ini tidak dijual. Sang sales kemudian menjelaskan kalau Kate sudah menunggak setoran selama 6 bulan. Itu artinya Kate harus pergi dari rumah itu. Kate yang kesal dan tidak terima mengusir orang-orang tersebut dan mengancamnya dengan tongkat bisbol. Mereka pun pergi.
Tessa kemudian kasihan melihat kondisi ayahnya yang saat ini masih belum bisa menghasilkan uang dari karyanya. Kate menguatkan Tessa dan berjanji, suatu saat nanti dia akan bisa menciptakan sesuatu yang berguna yang nantinya bisa membiayai kehidupan keluarganya. Malam harinya, di sebuah pelabuhan, tim khusus CIA Cemetery Wind yang dipimpin oleh anak buah Harold yang bernama Savoy beroperasi memburu robot yang tersisa. Mereka dibantu oleh sebuah robot mengerikan. Tim Cemetery Wind mendeteksi pergerakan di dalam sebuah kapal tua. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Ratchet. Pasukan itu terus menembaki Ratchet. Ratchet yang kewalahan pun mencoba untuk lari. Pasukan itu mengejarnya. Ternyata pasukan itu tidak hanya mengincar Decepticon, namun mereka juga menyerang Autobot. Ratchet mencoba menjelaskan kalau dia adalah Autobot, teman manusia. Namun dari jauh, robot yang tadi bersembunyi menembakkan meriam di tubuhnya hingga mengenai Ratchet, yang membuat Ratchet kemudian mengamuk dan akhirnya tumbang karena dikeroyok. Pasukan Cemetery Wind melumpuhkan Ratchet. Robot mengerikan yang menembak Ratchet tadi bernama Lockdown. Lockdown menginterogasi Ratchet. Dia bertanya, di mana Optimus Prime bersembunyi? Ratchet menolak untuk menjawab. Lockdown yang kesal kemudian mengeksekusi Ratchet. Ratchet pun tewas. Siang harinya di dalam kantor CIA, seorang utusan presiden menemui pimpinan CIA dan pimpinan tim Cemetery Wind, Harold. Utusan presiden itu mengungkapkan keinginan sang presiden untuk bertemu dan menyapa pimpinan Autobot, Optimus Prime. Namun Harold menjawab kalau itu tidaklah mungkin karena menurutnya para robot itu ada di bumi secara ilegal dan bumi tidak akan aman sampai semua robot yang ada di bumi pergi. Utusan presiden itu agak terkejut karena 5 tahun lalu militer Amerika dan Autobot bekerja sama. Lalu semuanya berakhir dan para Autobot menghilang sejak kehadiran Harold. Harold menjelaskan kalau bumi bukanlah planet para robot dan kini saatnya merebut kembali. Malam harinya, Tessa meminta izin ayahnya untuk pergi dengan teman-temannya. Kate mengizinkan, namun dia melarang keras Tessa untuk jangan pacaran karena Tessa masih terlalu muda. Dia tidak ingin Tessa melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan saat muda dan menghancurkan masa depannya. Kate menunjukkan foto keluarga mereka. Terlihat mendiang ibu Tessa yang sudah lama meninggal. Setelah mendapat penjelasan, Tessa kemudian pergi. Di tengah malam, Kate kembali memasuki garasi dan melihat truk rusak di depannya. Dia pun berinisiatif untuk memperbaikinya. Siang harinya, rekan Kate, Lucas, datang ke garasi milik Kate. Di dalam garasi, Tessa dan Lucas terkejut saat Kate menunjukkan kalau truk yang dia beli itu sangatlah aneh dan canggih. Dia menyadari kalau itu bukanlah truk biasa. Lucas dan Tessa menyadari kalau itu adalah Transformers. Mereka berdua pun ketakutan. Kate mencoba menenangkan mereka berdua. Mereka akan baik-baik saja karena truk itu tidak bergerak dan mungkin sudah mati. Lucas menyarankan untuk menelpon pemerintah saja karena pemerintah menjanjikan uang yang sangat banyak jika ada warga Amerika yang menemukan Transformers. Kate menolaknya karena dia ingin meneliti robot ini dan mungkin saja dia bisa menemukan teknologi yang mungkin bisa membuat dia lebih kaya lagi. Kate pun melanjutkan untuk meneliti truk tersebut. Tanpa sengaja, Kate melepaskan sebuah roket yang lalu aktif meluncur masuk ke dalam rumah. Kejadian itu membuat truk tersebut berubah bentuk. Robot itu mengamuk. Ternyata itu adalah Optimus Prime. Kate menenangkan Optimus. Kate menjelaskan kalau kondisi Optimus saat ini rusak parah. Kate adalah seorang teknisi. Dia bermaksud memperbaiki Optimus. Optimus kemudian kembali tenang dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Kate. Optimus menjelaskan kalau dia terluka parah akibat penyergapan oleh sekumpulan manusia yang mengincarnya di Meksiko. Kate kemudian berjanji akan memperbaiki Optimus. Berpindah di kutub utara, Harold menemui Lockdown di pesawat miliknya. Ternyata Harold melakukan perjanjian dengan Lockdown. Lockdown meminta Harold melacak keberadaan Optimus Prime dan nanti Lockdown akan memberikan apa yang Harold inginkan. Kembali di tempat Kate, kali ini Kate menyuruh Lucas pergi ke kota untuk membeli suku cadang yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian, di dalam kantor CIA, Harold mendapatkan laporan ada yang menemukan lokasi Optimus Prime. Sementara itu, Kate masih terus bekerja memperbaiki Optimus. Sore harinya, Harold menyuruh tim Cemetery Wind untuk bergerak. Lockdown pun bersiap-siap. Keesokan harinya, tim Cemetery Wind sudah sampai di kediaman Kate. Pasukan itu tanpa basa-basi langsung menggeledah sekitar. Mereka menahan Kate, Lucas, dan Tessa yang ada di sana. Di tempat yang jauh, sebuah mobil berhenti dan memperhatikan apa yang terjadi di sekitar rumah Kate. Sementara di sana, Savoy memaksa Kate untuk menunjukkan lokasi Optimus Prime. Kate menolak untuk menjawab. Savoy kemudian mengancam akan membunuh Tessa. Optimus yang mendengarnya dari jauh kemudian keluar dari persembunyian dan mulai menghajar pasukan Cemetery Wind. Kate menangkap sebuah drone kecil milik pasukan tersebut lalu berlari mencari perlindungan. Kate, Lucas, dan Tessa pun berlari menghindari pertempuran. Dari jauh, Lockdown menembaki Optimus dan mengakibatkan rumah Kate ikut hancur. Lalu tiba-tiba muncul mobil yang dari tadi memperhatikan dari jauh. Ternyata mobil itu dikendarai oleh pacar Tessa yang bernama Shane. Shane menyuruh Kate, Tessa, dan Lucas untuk masuk ke dalam mobil dan kemudian kabur dari kejaran tim Cemetery Wind. Pasukan itu pun mengejar Optimus dan keluarga Kate yang kabur. Di dalam mobil, Kate terkejut karena ternyata putrinya memiliki pacar. Dia kesal namun sekarang bukanlah saatnya. Kate menyuruh Shane untuk menjalankan mobilnya dengan cepat untuk menghindari kejaran. Shane yang ternyata seorang pembalap terus melaju mobilnya dengan kencang di jalanan. Hingga sampai di sebuah pabrik kosong, ternyata di sana sudah ada Optimus yang sedang bertarung melawan Lockdown. Shane membawa mobilnya masuk ke dalam pabrik.
Optimus berhasil membuat lockdown terikat. Optimus lalu membantu Kate untuk kabur. Shane membawa mobilnya melompat dari atas gedung dan membuat mereka lolos dari kejaran. Namun hal tersebut membuat pelek mobil Shane rusak dan mereka terpaksa keluar dari dalam mobil. Di saat mereka bertiga berlari, dari atas Lockdown melempar sebuah bom. Bom itu mampu membuat semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi besi. Lucas yang berlari paling belakang terkena bom itu dan seketika berubah menjadi besi. Kate, Tessa, dan Shane masuk ke dalam truk Optimus Prime dan kemudian kabur. Optimus membawa mereka bertiga di sebuah bekas pom bensin untuk beristirahat. Sementara itu Optimus pergi mencoba menghubungi Autobot yang masih tersisa. Di tempat lain, Harold marah kepada anak buahnya yang tidak becus menangkap Kate dan yang lain. Dia menjelaskan kalau pemerintah mengira tim Cemetery Wind selama ini berperang memburu Decepticon. Padahal Autobot pun mereka lawan. Dan apabila hal ini sampai bocor ke telinga pemerintah, maka akan sangat berbahaya. Harold menyuruh anak buahnya memburu Kate, Tessa, dan Shane agar rahasia Cemetery Wind tidak bocor. Di dalam persembunyian, Kate meneliti drone yang diambilnya dari tim Cemetery Wind. Saat diperiksa, dari dalam drone tersebut terlihat rekaman Littlefoot diserang dan ditembaki oleh tim Cemetery Wind meskipun dia seorang Autobot. Siang harinya, Optimus pun kembali. Mereka pergi ke suatu tempat. Dari jauh, Kate mencoba mengendalikan drone yang semalam dia utak-atik untuk mengambil uang di ATM. Ternyata rekening Kate telah diblokir oleh pemerintah. Di tempat lain, Harold melihat rekaman CCTV dan menyadari kalau Kate kini menantang mereka. Beberapa saat kemudian, kumpulan mobil polisi mengepung tempat ATM yang tadi coba digunakan oleh Kate. Di jalanan, Optimus men-scan truk yang melintas di sampingnya. Optimus pun berubah bentuk menjadi seperti semula. Dan di sekitar mereka, beberapa Autobot mulai bermunculan dan berkumpul. Para Autobot yang tersisa kini tinggal Hound, Drift, Crosshairs, dan Bumblebee. Malam harinya, Kate menyetel rekaman dari drone yang sebelumnya dia dapatkan dan memperlihatkan rekaman beberapa Autobot yang diserang. Kate menyadari kalau drone yang dia dapatkan ini berasal dari sebuah perusahaan yang bernama KSI. Lewat rekaman itu, Kate tahu kalau setelah pasukan CIA membunuh para robot, mereka mengirimnya ke KSI. Markas besar KSI berada di Chicago. Optimus yang dendam bersumpah manusia yang ada di balik semua ini harus menerima akibatnya. Mereka kemudian menyusun rencana untuk masuk ke pabrik KSI dan mencari tahu apa yang terjadi. Siang harinya, mereka bergegas menuju Chicago. Di dalam markas KSI, sang pimpinan yang bernama Joshua berbincang-bincang dengan Darcy yang menemukan fakta kalau logam yang ditambang oleh Joshua di Kutub Utara sangatlah berbahaya karena dia melihat dinosaurus berubah menjadi besi di sana. Joshua lalu memperlihatkan logam apa yang dia dapatkan di Kutub Utara. Logam itu sangatlah unik, dia menyebutnya Transformium. Karena logam itu mampu berubah bentuk. Ilmuwan Joshua mampu memetakan genom logam itu dan membuatnya bisa berubah warna dan bentuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Logam yang sangat ajaib. Joshua lalu membawa Darcy ke dalam pabriknya. Di sana dia memperlihatkan prototipe robot transformer buatannya sendiri dengan logam transformium yang dia dapat dari Kutub Utara. Dia menamai robot itu Galvatron. Joshua kesal karena dia ingin membuat robot mirip Optimus, namun akhirnya selalu saja mirip Megatron. Ilmuwan anak buah Joshua juga tidak tahu karena mereka sudah mencoba berkali-kali namun selalu saja seperti itu. Joshua ternyata menawan Brains. Joshua menyuruh Brains untuk menerjemahkan informasi dari kepala Megatron yang dia dapat dari sisa peperangan Chicago. Sementara itu, Kate yang telah meneliti sistem keamanan KSI kemudian menyusun rencana untuk menyusup masuk ke pabrik KSI. Dan rencana itu pun dijalankan. Kate dan Shane menaiki Bumblebee masuk ke dalam pabrik KSI. Di dalam, Kate meninggalkan Shane dan Bumblebee di ruang pameran robot prototipe yang bernama Stinger. Di sana Bumblebee kesal karena melihat rekaman video yang mengatakan kalau Stinger didesain mirip Bumblebee, namun lebih canggih dan lebih kuat. Sementara itu Kate memasuki ruang penelitian KSI. Di tempat lain, Joshua bertemu dengan Harold. Joshua bertanya apakah Harold sudah mendapatkan benih dari Lockdown. Harold menjelaskan kalau misinya belum selesai dan dia belum bisa mendapatkan benih yang dijanjikan oleh Lockdown. Harold menyuruh Joshua untuk bersabar. Joshua marah karena dia butuh lebih banyak transformium untuk membuat robot lebih banyak lagi. Jadi Harold harus segera mendapatkan benih yang dijanjikan oleh Lockdown. Di dalam ruang penelitian, Kate merekam semua yang ada di sana. Di dalam, para peneliti sedang membedah kepala Ratchet. Kate bertemu dengan Darcy. Darcy menjelaskan kalau perusahaan melelehkan para Decepticon untuk mendapatkan transformium karena jumlah transformium yang ada di Kutub Utara sudah habis. Kate menjelaskan kalau yang mereka lelehkan ini bukanlah Decepticon, namun Autobot, kelompok yang membela manusia. Beberapa saat kemudian penyamaran Kate akhirnya terbongkar. Dia pun dikejar dan berhasil ditangkap. Di luar, Bumblebee men-scan mobil Chevrolet Camaro dan merubah dirinya menjadi bentuk seperti semula. Di dalam kantor KSI, Kate diinterogasi oleh Harold. Beberapa saat kemudian dari luar, para Autobot menyerang masuk ke dalam pabrik KSI dan membebaskan Kate. Optimus dan yang lain mengamuk di dalam ruang penelitian. Joshua mencoba menghentikan aksi Optimus. Joshua menjelaskan kalau kini dia telah bisa memecahkan kode genetik para robot berkat spare part para robot yang telah tewas. Dia bisa menciptakan tiruan robot dan Joshua menyebut robot ciptaannya lebih baik. Joshua mengatakan kalau umat manusia sudah tidak membutuhkan para Autobot lagi di bumi. Optimus merasa terpukul mendengarnya. Optimus lalu mengajak pasukannya untuk pergi.
Beberapa saat kemudian, Harold menyuruh Joshua untuk mengaktifkan Galvatron dan memburu para Autobot. Joshua kemudian menyuruh ilmuwannya untuk menyalakan Galvatron dan Stinger. Mereka mengendalikannya dari jauh untuk mengejar para Autobot. Joshua menyuruh Galvatron dan Stinger menghadang rombongan Autobot. Sesampainya di jalan, Galvatron berubah bentuk menjadi robot dan mengamuk menghancurkan mobil di sekitarnya. Joshua bingung karena Galvatron seperti bergerak tidak terkendali. Galvatron menembaki rombongan Autobot dan Stinger mengejar Autobot yang lain. Terjadi pertempuran di sana. Galvatron semakin tidak bisa dikendalikan dan menghancurkan mobil di sekitarnya. Di saat Optimus bertarung 1 lawan 1 melawan Galvatron, dari jauh muncul Lockdown dengan pesawat miliknya. Harold menyuruh menarik Galvatron untuk mundur. Lockdown menembakkan rudal ke arah Optimus dan membuatnya tak berdaya. Optimus bertanya kenapa Lockdown mengincarnya. Lockdown menjawab kalau sang pencipta yang menciptakan Optimus dan lainnya memerintahkan Lockdown untuk menjemput Optimus di bumi. Optimus pun kaget karena selama ini dia mengira kaumnya ada karena kekuatan Allspark. Namun ternyata tidak, ada makhluk lain yang menciptakan mereka. Pesawat milik Lockdown mengeluarkan jaring dan menangkap Optimus beserta Tessa yang bersembunyi di baliknya. Kate dan Shane berusaha menyelamatkan Tessa namun terlambat. Lockdown membawanya masuk ke dalam pesawat induk. Pesawat induk Lockdown berjalan melintasi kota dan membuat warga yang melihatnya menjadi panik. Di dalam pesawat, Tessa berhasil lolos dan berlari mencari tempat persembunyian. Sementara itu Lockdown membawa Optimus ke dalam ruangan yang bernama Night Temenos. Tempat Lockdown menangkap para kesatria lain seperti Optimus di penjuru galaksi. Optimus adalah kesatria terakhir yang ditangkap, lalu kemudian Lockdown akan pulang menuju sang pencipta membawa para buruannya. Setelah berabad-abad, akhirnya Lockdown berhasil menangkap para kesatria tersebut. Lockdown menjelaskan kalau sang pencipta tidak suka melihat ciptaannya membangkang dan mereka ingin Optimus menuruti perintah mereka. Lockdown kemudian memasukkan Optimus ke dalam sebuah kandang. Beberapa saat kemudian, Lockdown memberikan benih yang dia janjikan kepada Harold karena akhirnya dia telah berhasil menangkap Optimus. Tessa melihat hal tersebut dari jauh. Di luar, para Autobot yang melihat pesawat Lockdown terbang rendah memanfaatkan momen ini untuk melompat ke atas pesawat dan menerobos masuk guna menyelamatkan Optimus dan Tessa yang ada di dalamnya. Setelah selesai bertransaksi, Lockdown pun berniat langsung pergi meninggalkan bumi. Di dalam pesawat, para Autobot menyusuri bagian dalam pesawat mencari Optimus, sementara itu Kate dan Shane mencari Tessa. Saat sedang mencari, Crosshair mengutak-atik sistem pesawat dan membuat pesawat mengeluarkan jangkar, lalu mengikat gedung di dekatnya. Lockdown yang menyadarinya menyuruh anjing robotnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Kate dan Shane melihat pasukan robot Lockdown menyusuri lorong, mereka pun bersembunyi. Kate tidak sengaja menekan sebuah tombol yang membuka perangkas senjata. Kate mengambil salah satu pedang. Ternyata pedang itu bisa digunakan untuk menembak. Menggunakan senjata itu, Kate pun berhasil melumpuhkan pasukan robot yang mengejarnya. Dan akhirnya Kate dan Shane berhasil menemukan Tessa. Mereka kemudian mencoba mencari jalan keluar. Di tempat lain, Hound dan Drift berhasil menemukan Optimus di Night Temenos. Optimus yang mengenal pesawat ini memberitahu Hound bahwa bagian pesawat Knight Temenos bisa dipisahkan dari pesawat utama. Hound kemudian masuk ke dalam kokpit Knight Temenos. Di tempat lain, Kate, Tessa, dan Shane berusaha menyusuri kabel jangkar untuk keluar dari pesawat. Di saat sedang menyusuri kabel, dari belakang mereka dikejar oleh anjing robot. Anjing-anjing robot tersebut berusaha memotong kabel jangkar. Beruntung Bumblebee muncul untuk menolong. Di saat kabel jangkar semua telah terpotong, Bumblebee melompat menyelamatkan Kate dan yang lainnya. Lalu kemudian Crosshair datang naik pesawat curian menolong Bumblebee dan yang lain. Di belakangnya mereka dikejar beberapa pesawat pasukan Lockdown. Crosshair berusaha mengendalikan pesawat menghindari kejaran. Crosshair yang kesal menyuruh Bumblebee mengendalikan pesawat, lalu dia sendiri akan bertarung melawan pesawat yang mengejarnya. Crosshair melompat menembaki pesawat-pesawat itu. Bumblebee kini mengendalikan pesawat dan di belakang Kate menembaki pesawat-pesawat musuh. Mereka akhirnya bisa lolos namun harus mendarat secara darurat di pusat kota. Di atas, pesawat induk Lockdown bersiap untuk melesat meninggalkan bumi. Di detik terakhir, Hound membawa Knight Temenos memisahkan diri. Di tempat lain, Joshua gelisah karena peristiwa barusan membuat FBI dan CIA akan datang menggeledah pabriknya. Dia kemudian berencana membawa semua robot miliknya menuju cabang KSI di China dan menyuruh Harold menemuinya di China dengan membawa benih yang dijanjikan. Joshua juga kesal dengan anak buahnya yang gagal mengendalikan Galvatron sehingga robot itu bertindak di luar kendali. Di dalam rongsokan kereta api, Optimus menjelaskan kalau di pertarungan sebelumnya melawan robot prototipe milik KSI, dia merasakan kehadiran Megatron. Brains menjelaskan kalau ilmuwan KSI menggunakan kepala Megatron. Brains menjelaskan di saat mereka mengunduh data dari kepala Megatron, Brains mendeteksi kalau pikiran Megatron ternyata masih hidup. Secara tidak sadar, para ilmuwan KSI menghidupkan kembali Megatron dengan tubuh yang baru. Megatron yang kini ada di dalam tubuh Galvatron memanipulasi semua yang ada di KSI, membuat mereka mencari benih untuk menciptakan pasukan Decepticon baru. Optimus kemudian menjelaskan kalau benih itu mampu merubah materi organik menjadi materi besi khusus. Optimus menceritakan kalau jutaan tahun lalu, para pendahulunya pergi ke penjuru galaksi menanam benih itu di banyak planet termasuk bumi. Mereka lalu memanen besinya kemudian digunakan untuk menciptakan para robot. Galvatron ingin menanam benih itu ke pusat kota dan membuat semua orang yang ada di sana menjadi besi.
Dengan itu Megatron bisa menciptakan pasukan yang sangat banyak dan akhirnya melenyapkan manusia yang ada di bumi. Sore harinya, Joshua dan anak buahnya kini sampai di Beijing, China. Mereka membawa robot prototipe Galvatron. Joshua berencana meledakkan benih itu di gurun Mongolia agar tidak memakan korban, lalu kemudian memanen transformium di sana. Di hari berikutnya, Drift mendeteksi kalau Joshua kini berada di pabriknya di Guangzhou, China. Kate kemudian berinisiatif menelpon Joshua. Kate mencoba menyadarkan Joshua kalau selama ini dia dipermainkan oleh ciptaannya sendiri, Galvatron. Joshua menganggap dia yang menciptakan Galvatron dan dia yang mengendalikannya, namun ternyata salah. Galvatron lah yang mengendalikan perusahaannya. Kate berkata kepada Joshua yang sama-sama ilmuwan bahwa di balik lubuk hati yang terdalam, Kate yakin Joshua pasti menyadarinya bahwa semua ini keinginan Galvatron. Kate, Tessa, dan Shane bersama para Autobot kemudian naik ke dalam pesawat dan terbang menuju China. Di luar angkasa, Lockdown akhirnya sadar Optimus kabur membawa bagian pesawatnya. Dengan emosi, Lockdown akhirnya kembali ke bumi. Di dalam markas KSI, Joshua bertemu dengan Harold yang membawa benih yang dijanjikan. Di dalam pabrik KSI China, mereka menciptakan puluhan robot prototipe Transformers. Saat Harold menanyakan kapan mereka akan meledakkan benih itu, Joshua yang mulai sadar kemudian berniat untuk menunda peledakan benih karena dia bimbang apakah dia benar-benar butuh benih itu untuk saat ini. Hal ini membuat Harold marah. Harold mengancam Joshua. Di saat yang sama, di lain tempat, Galvatron tiba-tiba hidup. Dia meretas semua robot prototipe yang ada di sana untuk tunduk atas perintahnya. Kejadian itu membuat Joshua terpaksa kabur dengan membawa benih yang baru saja dia dapatkan. Galvatron memerintahkan anak buahnya mengincar benih itu, lalu kemudian meledakkannya di pusat kota. Joshua menyuruh anak buahnya membawanya kabur sejauh mungkin karena dia sudah mengancam Harold yang membuatnya dikejar oleh CIA, dan kini dia juga membawa bom yang diincar oleh Galvatron. Di tempat lain, pesawat Optimus kini sudah sampai di China. Siang harinya, Harold dan pasukannya mengejar Joshua yang berusaha kabur membawa benih. Joshua dan anak buahnya kabur memasuki sebuah gedung dan menaiki lift menuju atas untuk nantinya dijemput oleh helikopter KSI. Sesampainya di atas, bukannya dijemput helikopter, malah kini dia dikepung oleh Galvatron dan pasukannya. Dan tepat waktu, pesawat Optimus juga sudah sampai di lokasi. Kate mencoba menarik Joshua masuk ke dalam pesawat, namun dari bawah, Stinger menembak pesawat itu dan membuat Kate, Tessa, Shane, Hound, dan Bumblebee jatuh. Pesawat itu juga mengalami kerusakan, lalu meluncur tak terkendali. Di pusat kota, Hound dan Bumblebee berperang melawan para prototipe. Sementara itu, Kate dan yang lain kabur dari kejaran Harold dan Savoy yang ingin membunuh mereka. Mereka kemudian berpencar. Savoy hampir saja menangkap Kate. Mereka berdua bertarung di dalam apartemen. Kate mendorong Savoy keluar dari jendela dan terjatuh. Savoy pun tewas. Harold yang melihatnya menjadi semakin kesal. Harold menghubungi Lockdown dan memberitahu lokasi mereka berada. Kate kemudian berkumpul kembali dengan yang lain. Joshua menjelaskan kalau robot prototipenya didesain lebih kuat dari Autobot, maka apa yang mereka lakukan akan sia-sia. Di dalam hutan, Optimus memiliki suatu rencana. Dia memasuki pesawat dan mengambil pedang, lalu membebaskan para kesatria tahanan Lockdown. Sementara itu di pusat kota, Hound dan Bumblebee berjuang melawan puluhan robot prototipe. Kembali ke tempat Optimus. Optimus kini membebaskan 4 Dinobot tahanan Lockdown. Optimus memerintahkan para Dinobot untuk patuh terhadap perintahnya. Para Dinobot itu menolak. Optimus kemudian menantang pimpinan Dinobot yang bernama Grimlock untuk bertarung dengannya. Grimlock kemudian bertarung menghajar Optimus. Grimlock lalu berubah menjadi bentuk dinosaurus. Optimus mampu memukul Grimlock dengan telak. Dengan ini, Grimlock akhirnya tunduk atas perintah Optimus. Optimus kemudian mengajak Drift dan Crosshair menaiki Dinobot menuju pusat kota menyelamatkan yang lain. Di pusat kota, Hound dan Bumblebee semakin kewalahan karena jumlah robot prototipe yang sangat banyak. Di sana Kate juga membantu pertempuran dengan menembaki para robot prototipe. Di saat Hound mulai kehabisan amunisi, tiba-tiba datang Optimus membawa bala bantuan. Para Autobot bertarung dengan Dinobot menghancurkan robot-robot prototipe. Dinobot melumat habis robot-robot prototipe dan memaksa Galvatron untuk kabur. Dengan bantuan Dinobot, para robot prototipe itu akhirnya berhasil dimusnahkan. Optimus menyuruh Kate dan yang lain membawa benihnya ke luar kota. Mereka pun masuk ke dalam mobil lalu pergi ke luar kota. Di tengah jalan, tiba-tiba benih itu bereaksi dan menyala. Ternyata pesawat Lockdown sudah sampai di sana. Lockdown menyalakan benih itu untuk mengetahui lokasi Kate dan yang lainnya. Pesawat milik Lockdown menarik besi-besi yang ada di bawahnya dan kemudian menjatuhkannya kembali. Kate dan yang lainnya pun kaget dan memaksa mereka untuk mundur agar tidak tersedot pesawat milik Lockdown. Mobil yang dinaiki Kate dan yang lain sempat tersedot. Beruntung mereka bisa keluar dari dalam mobil tepat waktu. Di tempat lain, Optimus dan para Dinobot juga tersedot oleh pesawat milik Lockdown. Optimus kemudian menembaki mesin penyedot yang ada di pesawat milik Lockdown dan menghancurkannya. Kate menyuruh Tessa dan Shane pergi menjauh naik Bumblebee, sementara dia akan membantu Optimus melawan Lockdown. Di sebuah pabrik bekas, Lockdown turun dari pesawat dan mulai menyerang Optimus.
Sementara itu para Autobot yang lain beserta Dinobot melindungi Joshua yang membawa benih menghindar dari pusat kota. Di tempat pertarungan, Kate diserang oleh Harold. Di saat Harold akan menembak Kate, Optimus menembak Harold hingga tewas. Namun hal ini membuat Optimus lengah dan Lockdown berhasil menancapkan pedang di dada Optimus. Di saat Optimus terpojok, Kate menolong dengan menembaki Lockdown. Ternyata Tessa dan Kate yang menaiki Bumblebee kembali menolong Optimus. Mereka berjuang bersama-sama bertarung melawan Lockdown. Shane membawa truk kabel yang kemudian menyeret Lockdown dan membuatnya terjatuh. Sementara itu Kate terus menembakinya. Tessa dan Shane kemudian membantu Optimus melepaskan pedang yang menancap di dadanya. Setelah terlepas, Optimus langsung meloncat dan menancapkan pedang ke tubuh Lockdown dan membelahnya. Lockdown pun akhirnya tewas. Optimus kemudian membawa Kate dan yang lain terbang melesat dan meledakkan bom milik Lockdown, menewaskan sisa-sisa robot prototipe yang menyergap mereka. Galvatron yang melihat dari jauh kemudian kabur. Bumi pun akhirnya bisa diselamatkan kembali. Joshua yang merasa bersalah berniat membantu Kate dan keluarganya mengenai masalah perekonomian. Optimus membebaskan para Dinobot untuk hidup bebas dan menyuruh Autobot untuk menetap di bumi melindungi manusia. Sementara itu Optimus sendiri berniat untuk pergi karena selama dia ada di bumi, sang penciptanya akan selalu mengincarnya dan membuat bumi tidak aman. Optimus akan pergi keluar angkasa membawa benih ke tempat yang tidak bisa ditemukan dan tak akan kembali lagi ke bumi. Optimus pun melesat. Di luar angkasa, Optimus mengirim pesan untuk penciptanya agar tidak datang menyerang bumi, karena kali ini dia sendiri yang akan datang langsung menghadapi mereka. Dahulu kala, di era kegelapan di tahun 400 Masehi, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Arthur berperang melawan bangsa Viking yang ingin menguasai dataran Inggris. Pasukan Inggris yang berjumlah sedikit tidak mampu menghadapi serangan pasukan Viking yang begitu banyak jumlahnya, hampir 10 kali lipat jumlah pasukan Inggris. Di tempat lain, seorang penyihir yang bernama Merlin dengan tergesa-gesa menaiki kudanya menuju suatu tempat. Ternyata Merlin datang ke reruntuhan pesawat alien yang sangat besar. Dari dalam pesawat, tiba-tiba muncul robot Transformers yang selama ini membantu Merlin dan bangsa Inggris mempertahankan kerajaannya. Merlin meminta bantuan untuk terakhir kalinya karena saat ini pasukan Raja Arthur benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Sang robot pun luluh dan memberi Merlin sebuah tongkat pusaka yang sangat kuat dan mampu menundukkan robot naga raksasa yang disebut Dragon Storm. Merlin kemudian pergi menuju medan pertempuran dengan membawa tongkat tersebut. Di atasnya Dragon Storm mengikuti Merlin. Di tengah-tengah pertempuran yang hampir saja membuat pasukan Inggris kalah, dari atas muncul Dragon Storm membantu pasukan Inggris yang kemudian membuat pasukan Inggris memenangkan pertempuran. Berpindah ke masa kini, di suatu tempat di luar angkasa, Optimus Prime membeku tak bergerak. Dia terombang-ambing terbawa arus. Sementara itu di bumi, semenjak kepergian Optimus Prime, bumi terus-terusan didatangi oleh alien-alien robot Transformers dengan jumlah yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat pemerintah seluruh dunia menyatakan bahwa Transformers dilarang berkeliaran di bumi, kecuali di negara Kuba. Pemerintah Amerika membentuk pasukan khusus yang disebut TRF untuk menangkap Transformers, baik itu Decepticon maupun Autobot. Di dalam kantor NASA, seorang ilmuwan mendeteksi pergerakan sebuah planet raksasa yang bergerak mendekati bumi. Di tempat lain, di kota Chicago yang kini hancur akibat pertempuran Transformers beberapa tahun lalu dan kini menjadi daerah terlarang, sekumpulan anak kecil menyusuri jalanan Chicago dan melihat reruntuhan pesawat alien yang sepertinya baru jatuh di sana. Saat diperiksa, ternyata robot yang ada di dalamnya masih bergerak. Hal itu membuat anak-anak kecil tersebut terjatuh dan membuat keributan yang mengundang robot militer milik TRF yang berjaga di sana kemudian berdatangan mengancam anak-anak tersebut. Dari belakang tiba-tiba muncul seorang anak perempuan dan robot kecilnya yang menyerang robot-robot milik TRF tersebut. Perempuan itu menolong anak-anak tadi untuk kabur. Mereka akhirnya bisa lolos dari kejaran robot penjaga. Anak perempuan tersebut bernama Isabella. Dia tinggal di jalanan Chicago bersama robot kecilnya yang bernama Squeaks dan sebuah robot besar yang bernama Canopy. Canopy lah yang selama ini melindungi Bella. Di dalam pos pengamanan TRF yang dipimpin oleh Santos, dari CCTV Santos melihat sekelompok anak-anak berjalan di jalanan Chicago di samping robot Transformers besar. Santos memerintahkan pesawat tempur untuk menembak Canopy. Rudal pun ditembakkan dan seketika melumpuhkan Canopy. Bella pun kaget dan tak kuasa menahan kesedihan. Canopy yang sudah dia anggap sebagai keluarga kini telah tewas. Di depannya, robot TRF kembali berdatangan. Lalu tiba-tiba dari belakang datang Kate Yeager. Kate dan Bumblebee mengalahkan robot TRF tersebut dan kemudian membawa anak-anak yang ada di sana keluar dari zona terlarang Chicago. Kate kembali masuk ke dalam dan membuka kokpit reruntuhan pesawat yang tadi dilihat oleh anak-anak kecil sebelumnya. Kate membuka kokpit pesawat dan mencoba menolong robot yang ada di dalamnya. Robot itu terluka cukup parah. Di detik-detik akhir sebelum kematiannya, robot itu menyerahkan sebuah jimat kepada Kate untuk melindunginya dari bencana besar yang akan segera datang. Kate menolaknya karena menurutnya dia tidak berhutang budi pada robot tersebut dan dia tidak layak mendapatkannya. Robot itu pun tewas dan Kate melanjutkan perjalanannya.
Di tengah jalan, Kate dikepung oleh Santos dan pasukannya. Sementara itu jimat yang tadi ditinggalkan Kate berubah dan bergerak mendekati Kate. Santos ingin Kate membuka mulut memberitahu di mana para Autobot bersembunyi. Kate menolak untuk memberitahu. Di saat Kate terdesak, dari jauh Bumblebee datang untuk menolong. Bumblebee berubah namun bagian tubuhnya tercerai-berai. Namun ternyata Bumblebee memiliki kemampuan untuk memisahkan bagian tubuh dan menggabungkannya kembali sambil menghajar para pasukan TRF. Di tengah-tengah pertempuran, muncul Kolonel William Connox yang kemudian menghentikan pertempuran tersebut. Beberapa saat kemudian, Hound datang untuk membantu. Namun William mampu mendinginkan suasana dan menyuruh Kate dan para Autobot untuk pergi. Santos menyuruh anak buahnya menembakkan alat pelacak di tubuh Bumblebee. Sore harinya, ternyata Barricade juga memeriksa pesawat alien yang sama diperiksa oleh Kate sebelumnya. Di dalam pangkalan militer, William dan para petinggi militer yang mengawasi Barricade menyadari sesuatu yang membuat mereka kaget. Ternyata di sana Barricade menemui bosnya, Megatron, yang kini memiliki tubuh baru dan terdapat tanda merah di wajahnya. Megatron mencari jimat yang sebelumnya diberikan kepada Kate. Megatron sangat menginginkan jimat itu karena menurutnya tanpa jimat itu, dia tidak bisa menemukan tongkat pusaka. Barricade memiliki ide untuk meminta bantuan pasukan TRF. Sementara itu di luar angkasa, Optimus akhirnya sampai di planet asalnya Cybertron. Optimus kaget melihat keadaan planetnya yang telah hancur. Optimus lalu mendengar suara dari dalam ruangan. Optimus pun memasukinya. Di dalam, dia melihat sosok robot wanita. Robot itu bernama Quintessa. Dia mengaku kalau dialah sang pencipta para robot. Optimus yang tidak percaya dan kesal mencoba menyerang Quintessa. Quintessa membalik serangan Optimus dan mengikat Optimus hingga tak berdaya. Quintessa menampar wajah Optimus hingga muncul tanda merah di wajah Optimus. Dan tanda itu membuat sistem memori Optimus bermasalah. Optimus kemudian tunduk dengan apapun yang dikatakan oleh Quintessa. Kembali ke bumi, di kota London, seorang pria tua memperhatikan seorang wanita yang bernama Vivian yang sedang mengajar di hadapan para mahasiswanya. Pria tua itu kemudian keluar dan berbicara dengan mobil milik Vivian untuk bersiap-siap karena waktunya telah tiba. Di Cybertron, Quintessa memerintahkan Optimus untuk merebut sebuah tongkat yang dia sebut sebagai tongkat penciptaan. Karena tongkat itu mampu mengembalikan Cybertron kembali seperti semula. Quintessa menceritakan kalau ribuan tahun lalu, tongkat penciptaan dicuri oleh 12 kesatria pengawal yang mengkhianatinya dan menyembunyikannya di bumi. Di suatu tempat di bumi, Kate pun akhirnya pulang ke tempat persembunyian para Autobot. Saat Hound bertransformasi, dari dalamnya keluar Bella dan robot kecilnya yang diam-diam mengikuti Kate. Di sana para Autobot dan Dinobot bersembunyi dari kejaran pasukan TRF. Di tempat itu, Kate kini dibantu seorang asisten yang bernama Jimmy untuk mengatur para Autobot. Kate terkejut melihat Bella yang ternyata mengikutinya. Kate menyuruh Bella untuk kembali pulang. Bella kemudian menjelaskan kalau dia kini sebatang kara. Orang tuanya meninggal karena serangan Decepticon. Sebelumnya dia tinggal bersama Kanopi, namun kini Kanopi telah tiada. Kate pun terpaksa mengizinkannya untuk tinggal. Bella melihat foto putri Kate. Kate kemudian menjelaskan kalau putrinya kini sedang kuliah di tempat yang jauh. Di beberapa tempat di dunia, para peneliti dikejutkan dengan kemunculan tanduk robot raksasa dari dalam bumi yang semakin membesar tiap harinya. Terhitung ada 6 tanduk yang tersebar di berbagai negara di penjuru dunia. Di negara Kuba, Simon kini sedang meneliti kemunculan 6 tanduk tersebut. Di tempat lain, Megatron menangkap beberapa anggota CIA yang kemudian ingin bernegosiasi dengan militer Amerika. William memimpin negosiasi tersebut. Megatron meminta beberapa anggota Decepticon yang bernama Mohawk, Dreadbot, Nitro Zeus, dan Onslaught untuk dibebaskan. Di dalam markas, William mengetahui kalau Megatron mengincar sebuah benda yang kini dimiliki oleh Kate Yeager untuk mendapatkan sebuah tongkat yang dipercaya dapat menghancurkan dunia. Pimpinan militer memberitahu tempat persembunyian Yeager kepada Megatron dan memerintahkan William untuk mengawasi pergerakan Megatron dan nantinya merebut tongkat yang diincar oleh Megatron saat Megatron berhasil mendapatkannya. Megatron yang telah mengetahui lokasi Kate mulai bergerak dengan para pasukannya dengan diawasi pasukan TRF dan William dari jauh. Kate menyadari ada pergerakan yang mendekatinya. Dia kemudian menyuruh para Autobot untuk bersiap-siap untuk kabur. Saat Megatron dan pasukannya sampai, Kate dan yang lainnya telah pergi. Kate dan yang lainnya kini sampai di sebuah kota mati. Kate menyuruh para Autobot untuk bersembunyi untuk menghadang para Decepticon yang akan datang. Di tempat persembunyian, Drift menyadari kalau Bumblebee dipasangi alat pelacak. Drift kemudian membuang alat pelacak tersebut. Di tengah jalan, pasukan TRF dihadang oleh para Dinobot. Mereka tak mampu melanjutkan perjalanan. Santos kemudian memiliki ide untuk meluncurkan drone-drone untuk mengejar Kate dan yang lainnya. Sementara itu di tengah kota mati, rombongan Decepticon akhirnya sudah sampai di sana. Di tempat lain, jimat yang dimiliki Kate tiba-tiba berubah bentuk dan menempel di tubuh Kate. Di saat posisi persembunyian Kate sudah ketahuan, Kate meledakkan peledak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sontak pertempuran antara Decepticon melawan para Autobot pun terjadi. Dengan bantuan Dinobot, Megatron dan pasukannya kemudian mampu dipukul mundur. Beberapa saat kemudian, datang banyak sekali drone-drone milik TRF mengincar Kate. Drone itu terus mengejar Kate hingga masuk ke dalam gedung. Di dalam lift, Kate dan yang lain dikejutkan dengan kemunculan robot aneh. Robot itu bernama Cogman.
Cockman menjelaskan kalau dia ada di sana bermaksud menjemput Kate. Lalu tiba-tiba Kate terdorong oleh salah satu drone dan membuatnya bergelantungan di atas gedung. Kate sempat ditembaki oleh drone tersebut, namun jimat yang ada di tubuhnya melindungi Kate dari tembakan. Kate kemudian melompat menuju drone paling besar. Kate menghancurkan drone paling besar tersebut dan membuat drone yang lainnya kehilangan sinyal dan terbang tanpa arah. Cockman lalu menemui Kate. Dia menjelaskan kalau dia menjemput Kate yang kini memiliki jimat pusaka. Cockman menyebut Kate sebagai kesatria yang terpilih. Cockman akan menjelaskan semuanya nanti di Inggris. Kate kemudian bersedia dan mengajak Bumblebee untuk ikut dengannya. Mereka pun berangkat menaiki pesawat khusus. Di dalam markas militer, mereka mendeteksi pergerakan Kate menuju Inggris dan secara kebetulan para Decepticon juga pergi menuju Inggris. Para pimpinan militer memerintahkan William untuk mengikuti pergerakan tersebut. Di luar angkasa, planet Cybertron kini sudah mulai mendekati bumi. Di dalamnya Quintessa memberitahu Optimus bahwa planet bumi memiliki julukan lain, yaitu Unicron. Bumi adalah Unicron. Optimus teringat sesuatu. Unicron adalah musuh bebuyutan Cybertron sejak awal penciptaan. Quintessa menyuruh Optimus untuk menghabisi Unicron dan seluruh kehidupan di atasnya. Quintessa memberi nama baru Optimus, yaitu Nemesis Prime. Berpindah ke bumi, di suatu tempat di London, Vivian termenung melihat ruang kerja mendiang ayahnya yang berisi berkas penelitian mengenai sejarah kuno bangsa Inggris. Vivian kemudian bergegas berangkat ke kampus untuk mengajar. Setelah masuk ke dalam mobil, terjadi hal yang aneh. Mobil yang dinaiki Vivian berjalan sendiri. Vivian pun panik. Vivian mencoba kabur. Robot yang menyamar menjadi mobil Vivian bernama Hot Rod. Di tengah jalan, Hot Rod men-scan Lamborghini yang melewatinya. Hot Rod kemudian berubah menjadi Lamborghini Centenario. Di lain tempat, Kate dan Bumblebee diantar Cockman berjalan menuju sebuah kastil. Mereka menemui seorang pria tua. Pria tua itu mengaku bernama Sir Edmund Burton. Edmund memeriksa jimat yang menempel di lengan Kate. Beberapa saat kemudian, dari jauh tiba-tiba muncul Hot Rod datang membawa Vivian. Di dalam ruangan, Edmund menjelaskan kalau Hot Rod adalah seorang prajurit yang bersumpah pada mendiang ayah Vivian untuk melindungi Vivian selama ini. Edmund lalu menjelaskan silsilah keluarganya. Dia menyebut kalau leluhurnya tergabung dalam suatu serikat rahasia yang disebut The Witwicans. Banyak tokoh dunia yang ternyata tergabung di dalam serikat rahasia Witwicans ini. Serikat Witwicans bertugas melindungi sejarah rahasia Transformers di bumi. Edmund menjelaskan kalau mendiang ayah Vivian adalah anggota serikat Witwicans juga. Edmund kemudian menjelaskan kalau sejarah dimulai pada sekitar tahun 400 Masehi, di saat Raja Arthur dengan dibantu penyihir Merlin berperang mengalahkan pasukan Viking. Edmund mengajak Kate dan Vivian menuju sebuah ruang rahasia. Di dalamnya terdapat meja bundar yang asli. Dulu, di sana duduk 12 kesatria, di mana di belakang mereka juga ada 12 robot kesatria dari Cybertron mendampingi mereka. Mereka semua bersatu melindungi umat manusia. Edmund menjelaskan kalau saat ini, seorang kesatria terakhir telah dipilih. Dia adalah Kate, karena jimat yang ada di dalam tubuh Kate telah memilihnya. Cockman kemudian membuat tangan Vivian menyentuh meja bundar, lalu keajaiban terjadi. Pedang yang ada di sekitarnya bergerak. Vivian pun terkejut. Edmund kemudian menjelaskan kalau Vivian adalah keturunan langsung Merlin, dan hanya orang yang memiliki darah keturunan Merlin lah yang bisa mengendalikan kekuatan tongkat pusaka yang dimiliki oleh Merlin. Kini tongkat tersebut telah dikubur bersama jasad Merlin di tempat yang tidak diketahui. Jika tongkat itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka bumi akan hancur. Edmund kemudian menjelaskan kalau mereka harus merebut tongkat itu sebelum terlambat. Edmund menjelaskan kalau ayah Vivian pasti menyimpan petunjuk tentang keberadaan tongkat itu. Di luar kastil, para pasukan TRF dibantu kepolisian Inggris berdatangan untuk mengepung kastil. Edmund dan yang lainnya pun bergegas untuk kabur. Hot Rod menembakkan senjata penghenti waktu dan membuat yang lainnya memiliki kesempatan untuk kabur. Bumblebee membawa Kate dan Vivian menuju rumah Vivian dan kembali pergi untuk mengecoh para pasukan TRF. Di tempat lain, Edmund ditelepon oleh rekannya yang ternyata itu adalah Simon. Simon menyuruh Edmund menuju sebuah perpustakaan di London. Setelah ada di dalam perpustakaan yang dimaksud, Edmund kembali menghubungi Simon. Simon mengarahkan Edmund menuju rak buku tertentu. Setelah buku yang dimaksud diambil, di dalamnya terdapat ilustrasi prediksi kehancuran bumi, di mana Cybertron dan bumi bertemu dan saling menghancurkan. Di dalam buku itu, bumi disebut sebagai Unicron. Di dalam buku itu dikisahkan tanduk-tanduk Unicron akan muncul menyambut kehadiran Dewi Kehancuran Quintessa. Itulah alasan kenapa banyak sekali robot Transformers yang datang ke bumi, karena bumi memiliki banyak sekali energon yang berasal dari tubuh Unicron. Lewat telepon, Simon menjelaskan kalau tanduk-tanduk itu bukan muncul tidak beraturan. Melalui rekayasa peta zaman dahulu, di saat bumi terdiri dari satu benua, lokasi kemunculan tanduk-tanduk itu membentuk sebuah lingkaran, dan pusatnya ada di Stonehenge, Inggris. Di tempat lain, Vivian dan Kate menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk itu mengarahkan mereka ke sebuah museum kapal selam tua. Sementara itu, Edmund dan Cockman sedang mencoba menghindari kejaran pasukan TRF dan kepolisian Inggris. Vivian lalu menelpon Edmund dan memberitahu kalau kini mereka menuju museum kapal selam. Edmund dengan dibantu Cockman akhirnya berhasil lolos dari kejaran para polisi.
Sesampainya di dalam museum yang berbentuk kapal selam itu, Edmund membeli museum tersebut. Di dalam kapal selam, Edmund berkata kalau kini tugasnya telah usai. Dia tidak bisa melanjutkan lagi karena usia yang sudah tidak muda. Edmund menyerahkan nasib bumi kepada Kate dan Vivian. Edmund kemudian pergi. Vivian kemudian tidak sengaja memegang tuas di dalam kapal selam yang membuatnya bereaksi. Kapal selam itu bergerak. Ternyata kapal selam tersebut adalah sebuah robot Transformers. Bumblebee pun langsung melompat ke punggung kapal selam tersebut. Di tempat lain, William terus memantau pergerakan Kate dan yang lainnya. William kemudian memerintahkan timnya untuk mengikuti kapal selam itu menuju dasar samudera menggunakan kapal selam khusus. Di tempat lain, Edmund menemui Perdana Menteri Inggris, menyuruhnya untuk mempersiapkan semua sumber daya militer yang dimiliki Inggris untuk perang penghabisan yang akan terjadi tidak lama lagi. Di dasar laut, Kate dan yang lainnya kini sudah sampai di reruntuhan pesawat terbang alien raksasa. Cockman menjelaskan kalau jimat milik Kate adalah kunci membuka pesawat itu, dan benar saja begitu mereka memasuki wilayah pesawat itu, tiba-tiba pesawat itu pun menyala. Kapal selam milik Kate memasuki pesawat itu semakin dalam, diikuti kapal selam milik pasukan William. Di dalam pesawat, Kate dan yang lainnya keluar dari kapal selam. Mereka berjalan menyusuri lorong mencari tongkat yang tersimpan di makam Merlin. Sementara itu di angkasa, planet Cybertron sudah semakin dekat dengan bumi. Cybertron sudah sampai di bulan dan terus bergerak mendekati bumi. Diperkirakan 2 jam lagi Cybertron akan menabrak bumi. Semua orang di seluruh dunia pun panik. Di dalam tempat persembunyian Autobot, mereka didatangi pesawat milik Autobot yang akan membawa mereka terbang ke Inggris. Di dalam pesawat alien raksasa, Kate dan Vivian menemukan sebuah ruangan aneh dengan beberapa patung kesatria di sekitarnya. Di luar pesawat, Optimus Prime berenang memasuki pesawat tersebut. Di dalam pesawat, saat akan membaca tulisan di lantai, sentuhan Vivian membuat sesuatu di depannya bereaksi. Di depannya kemudian muncul sebuah makam. Itu adalah makam Merlin. Mereka berdua pun memeriksanya. Setelah dibuka, Kate kecewa karena di dalamnya hanya terdapat jasad Merlin dan tongkat kayu biasa. Kate yang kesal mengambil dan membuang tongkat tersebut. Di saat sedang memeriksa, Kate tidak sengaja menghidupkan sebuah robot penjaga yang kemudian mengamuk, mencari orang yang telah mengambil tongkat di sana. Kate dan Vivian mencoba melawan, robot itu terus mengamuk. William dan pasukannya yang sudah sampai di sana membantu melawan robot tersebut dan mereka mampu membuat robot itu jatuh ke dalam jurang. Vivian tidak sengaja memegang tongkat kayu yang sebelumnya dan tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi tongkat besi pusaka yang selama ini dia cari. Di waktu yang sama, pesawat raksasa yang mereka naiki kini mulai bergerak menuju permukaan laut. William mencoba merebut tongkat yang ada di tangan Vivian. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Optimus Prime. Optimus memaksa Vivian menyerahkan tongkat yang ada di tangannya. Vivian yang ketakutan terpaksa menyerahkan tongkat itu. Optimus kemudian pergi dari ruangan tersebut. Kate menyadari kalau yang barusan bukanlah Optimus yang biasanya, kemudian menyuruh Bumblebee menghentikan Optimus. Pesawat raksasa itu kini sudah sampai di permukaan laut. Di atasnya, Bumblebee bertarung dengan Optimus Prime meminta tongkat yang dibawa oleh Optimus. Di belakangnya, Kate dan William berlari mendekati lokasi pertarungan. Bumblebee kewalahan menghadapi Optimus. Di tengah pertarungan, Kate mencoba menyadarkan Optimus kembali. Sementara itu, pesawat raksasa di bawahnya terus naik terbang semakin tinggi. Di tengah-tengah pertarungan, di saat Bumblebee terdesak dan hampir terbunuh, Bumblebee mengeluarkan suara aslinya. I, Bumblebee, your oldest friend. Optimus, I would lay down my life for you. Optimus yang mendengarnya kemudian terdiam, dan hal tersebut mampu menyadarkan Optimus kembali. Tanda merah di wajah Optimus menghilang. Optimus tidak ingat dengan apa yang barusan dia lakukan. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Megatron dan Nitro Zeus mengambil tongkat pusaka dari tangan Optimus, lalu kemudian pergi. Setelah itu dari dalam pesawat keluar beberapa robot kesatria pelindung tongkat yang langsung menyerang Optimus, karena mereka mengira Optimus bekerja untuk Quintessa. Di saat yang sama, tiba-tiba jimat di lengan Kate berubah menjadi sebuah pedang. Kate mampu menghentikan sabetan pedang robot kesatria. Hal tersebut membuat para robot kesatria yang melihatnya kemudian tunduk pada Kate yang memegang pedang pusaka. Di belakang mereka, Cybertron terlihat mulai memasuki bumi. Bagian dari planet Cybertron menancap ke bumi di mana pusatnya ada di atas Stonehenge. Optimus memberitahu lokasi Quintessa di bagian Cybertron yang bernama Ignition Chamber. Di sekitar Stonehenge, Megatron dan anak buahnya berperang dengan pasukan Inggris mempertahankan tongkat pusaka yang ada di tangannya. Pertempuran ini mengakibatkan Edmund tertembak oleh Megatron. Cockman menghampirinya dan akhirnya Edmund pun tewas. Pesawat raksasa tadi kini telah sampai tepat di atas Stonehenge. Di dalam Ignition Chamber, Megatron menemui Quintessa dan kemudian menyerahkan tongkat pusaka kepada Quintessa. Quintessa lalu kemudian menggunakan tongkat itu untuk menyerap energi dari dalam bumi guna membentuk kembali planet Cybertron. Bagian planet Cybertron kemudian bergerak menghancurkan kota-kota yang mengenainya. Di bawah, para Autobot dibantu para robot kesatria dan pasukan militer bergerak menuju Ignition Chamber yang ada di Cybertron. Di dalam pesawat, Kate memberi penjelasan kepada para pasukan TRF kalau Optimus dan yang lainnya sejak dulu tidak pernah lelah melindungi bumi dari kehancuran. Santos dan para pasukannya pun kini mulai sadar dan mencopot tanda TRF di lengan mereka.
Beberapa saat kemudian Kate kaget saat menyadari ada Bella di sana. Di saat mereka sudah mencapai lokasi yang dituju, para Autobot pun mulai terjun. Para robot kesatria berubah bentuk bergabung menjadi sebuah robot naga raksasa yang bernama Dragon Storm. Di langit, pesawat yang dinaiki pasukan William sempat diserang oleh pesawat tempur Decepticon. Namun dibantu oleh Autobot dan Dragon Storm, mereka akhirnya bisa mendarat di Ignition Chamber. Di sana mereka langsung disambut dengan serangan dari Megatron dan pasukannya. William melihat ruang Ignition Chamber yang dilindungi oleh meriam raksasa. William pun kebingungan bagaimana caranya melewati meriam tersebut. Bella kemudian berlari menghampiri robot kecilnya Squeaks. Bella menyuruh Squeaks membawa bom menuju meriam raksasa dan meledakkannya. Di tempat lain, beberapa Decepticon bergabung menjadi satu robot raksasa yang bernama Infernocus. Di bumi, pimpinan militer memiliki ide untuk menembak satu bagian Cybertron yang tergantung, di mana nantinya akan menyapu Ignition Chamber hingga hancur. Mereka kemudian menyuruh pasukan William untuk mundur karena rencana tersebut akan dijalankan. Di tempat lain, Squeaks telah berhasil menghancurkan meriam raksasa milik musuh. Lalu dari belakang tiba-tiba datang Optimus menaiki Dragon Storm. Optimus langsung menghajar Infernocus. Hal itu membuat Infernocus tercerai-berai. Dengan satu tebasan, Optimus Prime mengalahkan semua robot Infernocus. Optimus kemudian menyuruh para Autobot untuk maju. Di tempat lain, rudal dari pesawat militer ditembakkan ke bagian Cybertron yang tergantung. William menyuruh yang lain melompat terjun ke bumi. Vivian yang sadar tujuan asli dia ke sana tidak ikut terjun dan malah berlari menuju Ignition Chamber. Kate pun mengejarnya. Setelah bagian planet Cybertron yang tertembak menyapu Ignition Chamber, para Autobot dan Vivian yang ada di dalamnya pun mencoba untuk bertahan. Hal ini tidak menghentikan Quintessa yang masih terus menyedot energi bumi. Ignition Chamber tidak terjatuh namun masih tersangkut kabel raksasa Cybertron. Di saat ada kesempatan, di tengah pertempuran, Vivian berlari untuk mengambil tongkat pusaka yang ada di depannya. Megatron mencoba menghentikan Vivian, namun Optimus menebaskan pedangnya, memotong tangan Megatron, dan lalu menendang Megatron hingga terlempar keluar dari Ignition Chamber. Lalu tiba-tiba, Ignition Chamber kembali terlempar jatuh, membuat semua yang ada di dalamnya mengambang. Kate membantu Vivian meraih tongkat pusaka. Di atasnya, Optimus Prime mencoba menghentikan Quintessa. Bumblebee lalu datang membantu menembak Quintessa dari belakang dan membuat Quintessa lenyap. Sementara itu, Vivian akhirnya bisa mencabut tongkat pusaka yang membuat transfer energi dari bumi pun terhenti. Hot Rod lalu menembakkan senjata penghenti waktu ke arah Kate dan Vivian. Optimus kemudian melindungi mereka berdua. Di saat Ignition Chamber akhirnya jatuh sampai di permukaan bumi, dari dalamnya keluar Optimus Prime dan para Autobot yang selamat membawa Kate dan Vivian. Optimus dan para Autobot beserta Dragon Storm kemudian terbang menuju Cybertron yang kini berdampingan dengan bumi. Di tempat lain, di bawah salah satu tanduk raksasa, muncul seorang wanita berpakaian aneh, menyuruh para peneliti yang ada di sana untuk menghentikan penelitian mereka karena penelitian tersebut akan membangunkan Unicron. Lalu wanita itu berkata kalau dia mengetahui cara membunuh Unicron. Wanita itu mirip dengan Quintessa, guys. Dan berakhirlah